pertama. Bisa jadi saya tidak tahu jadwalnya apakah sudah banyak yang masuk, karena mengingat pandemi kemarin menyebabkan banyak yang masuk ke RPH, mengamankan sapi-sapinya mereka, artinya mereka tetap ingin berkorban tanpa merasa kesulitan karena aturan PKM itu banyak. Akhirnya mungkin karena itu mereka lihat oh ya lebih ringkes, mungkin tahun ini kembali tahun selanjutnya mereka ke RPH. Mungkin lebih awal kalau misalnya ada yang mengecek dan saya kan saya lebih dekat nih, nanti bisa saya kan masa di ini saya coba sana sudah sampai antrian berapa, nanti saya bantu sudah sampai antrian berapa sampai hari keberapa. Itu 5 itu per harinya kan? Enggak, banyak Pak. Enggak, tadi antum bilang per 5 sapi. Satu sapi dipotong jadi 5 Pak. 5 bagian. Tohon Pak, pahami gitu. Satu sapi disebut karkas itu lepas kepala, lepas kulit, lepas berodot. Ya. Saya nggak bawa. Ya, berarti daging sama Tulang. tulang. Itu disebut karkas. Nanti dipotong 5 besar-besar. Kaki depan Sampai yeah. 4. Ya, jadi selebihnya nanti yang menangani mesin tersebut. Potong kecil-kecil pakai mesin chopper dan segala macam. Jadi nanti yes, mau tidak mau seperti Mas Haji bilang harus ready orang yang cak-cak. Jadi kan sudah kalau di RPH insya Allah cepet tuh, tinggal dibawa pulang karena kan jarak dari sana ke sini jadi lumayan makan waktu juga. Nah di sini harus sudah ready, begitu tiba langsung plot bagi tugas, yang bagi sohibul sendiri, untuk yang mau dibagikan per kantong sendiri, jadi biar cepat. Kalau misalnya kan kadang-kadang ada yang berpikir udah saat ditimbang nanti mau tahu nih total karkas misalnya, ya itu emang agak sedikit ribet lagi. Jadi begitu turun timbang ini sekian nih, sekian. Biasanya itu berkenaan dengan apa? Pembagian. Dibilang sepertiga. Kalau kami sepertiga sebenarnya salah kalau cuma ambil satu sambil kurang itu. Untuk sohibul korbannya. Ya, hanya sekarang tinggal bagaimana dari masjid ini menetapkan aja Berapa kilo gitu ya? berapa kilo. Karena kalau misalnya harus nimbang sekian, sekian, nanti turunnya daging sekian, masih harus hitung. Sudah, nyusul. Kalau pengalaman antum yang di masjid Baitur Rahim berapa kilo? sekitar 4 kilo. Kalau di kemudian datang masjid Baitur 6 kilo. Macam-macam. Tergantung biasanya Kebijakan Dan masjid setempat ya. Dan setahu saya pernah baca ya tidak ada dalilnya bahwa sepertiga itu tidak ada, Pak. Tidak ada. Jadi sebagian itu jadi ya tidak harus sepertiga. Jadi pembagiannya kenapa orang bagi 3 itu? Ya. Kalau saya lihat riwayatnya itu satu berkenaan dengan apa? Makanlah, simpanlah dan bagikan. Ini jadikan patokan untuk membagi ini. Padahal kalau dibilang dibagi 3, yang punya itu dapatnya 2/3 sendiri. Makanlah, simpanlah, dan bagikan. Nah, makan simpan itu berarti jadi tidak tepat. Jadi pembagian udah seperti itu sebenarnya enggak. Jadi nanti tinggal masjid lebih ringkasnya. Udah dipatok 4 kilo, dipatok 3 kilo, dipatok 5 kilo, monggo sesuai menyesuaikan dengan biaya kurbannya. Misalnya yang 4 ya mungkin agak tinggi sedikit, mungkin 4 kilo. Kemudian kalau di tempat saya biayanya kan selalu saya bikin kelompok, karena waktu itu saya mengakomodir orang-orang yang punya dana terbatas tapi tidak diakomodasi oleh masjid dalam hal biaya yang terbatas. Artinya saya malah dapat banyak. Gitu. Artinya setiap tahun itu antara 45. Itu di masjid saya itu termasuk yang reguler itu dapat jatah daging 3 kilo. Itu daging saja, pure daging, belum nanti ada tambahan tulang sama jeroan. Karena kita tergantung di sini. Itu yang patungan yang kelas apa itu?
Kalau di tempat saya masjid saya itu flat. Rata-rata semua flat. Tidak memberikan pilihan harga. Kecuali saya yang bikin. Jadi di tempat masjid saya itu ada itu yang bikin saya, karena tidak ada akomodasi oleh masjid. Akomodasi mereka yang dananya kurang. Karena barangkali yang patungan besar dapat lebih banyak. Oh enggak, sama. Dengan B-nya enggak sama. Enggak sama ya? J. Nah, itu saya enggak saya tidak mau urusan itu. Nanti takut dikira mencampuri urusan itu. Kemudian di Baitur Rahim juga setahu saya flat. Semua sama. Tidak ada kelas A, B, C gitu. Tidak harus persetujuan shahidul kurban ya? Apa aja, Pak? Bagi itu tadi. Maksudnya Shahidul kurban Tidak. Shahidul kurban dikasih Setahu saya tidak atau ada. 5 kilo enggak? Tidak ada. Tapi kan biasanya yang Jagaan wanita ya? J. Jadi disesuaikan saja, misalnya dananya sedikit di atas rata-rata ya ditambahin saja. Misalnya kalau di sini mau dibikin 4 juta per kepala, sudah mungkin dikasih sekitar 5 kilo sudah mencukupi lah. Artinya sudah wajar. Kalau lebih daripada itu, karena memang ya menurut tidak ada selesainya. Itu nanti saya minta lagi saya bagikan. Kadang-kadang ya ya panitia kita tidak tahu ya, usul-usul dibawa pulang. Ada yang bilang dibagi, ada yang bilang sebagian saja yang dibagi. Tapi lebih baik adalah kesepakatan bersama takmir, karena kan orang ketika berkorban sudah ikhlas memberikan. Ya kalau mencari daging di luaran ya beli saja kan gitu. Berkorban kan nilainya di atas rata-rata. Jadi dilihat adalah keikhlasan. Jadi hari-hari kita perlu perjuangan karena mencari sapi sudah susah. Pedagang kelabakan karena ada PMK. Yang punya sapi tidak boleh motong. Jadi misalnya saya punya sapi, saya pedagang daging sapi, saya tidak boleh motong. Ya, jadi beberapa panjenengan bisa ke pasar ada pedagang sapi. Kalaupun mereka ada, mereka biasanya yang potongan kemarin masuk ke freezer. Kasihan. Mungkin sudah di-share kemarin ya. Kemarin isunya Sleman zona merah. Ya sebenarnya. Iya. D. Sebenarnya kalau sudah dibilang rata-rata gitu ya. Tetapi orang kan takutnya, duh ini seperti apa? Makanya kan ada keluaran edaran dari MUI, mungkin Bapak sudah hampir dapat kelasnya berat, sedang atau ringan. Kalau berat tidak sah, tapi kalau sedang atau ringan masih bisa. Nah, makanya dari saran dari teman-teman dokter itu dilayukan. Kalau dilayukan, wallahi akan lebih lama lagi waktunya. Panjenengan harus gantung karkas itu kurang lebih 6 jam minimal. Dilayukan apa? Istilahnya dilayukan. Jadi karkas itu cuma digantung, dibiarkan saja diangin-anginkan. Iya. Yaitu istilahnya dilayukan, menurunkan pH sampai ke pH paling rendah yang bisa didapat. Nah kalau sudah pH rendah, virus itu kan tidak bisa hidup di pH tinggi maupun di pH. Gitu. Makanya bisa di. Nah, kemudian cara mengkonsumsinya direbus dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau sate Tegal setengah matang kadang-kadang itu tidak bisa. Jadi harus benar-benar matang konsumsinya. Nah ini yang menjadi masalah kan masyarakat tidak paham tentang itu. Jadi itu sudah berpikir udah mangkuk besar nih. Jadi sebenarnya tidak apa-apa, hanya tinggal kelas berat, sedang atau ringan. Kalau masih ringan masih sah untuk kurban, sedang juga masih sah untuk kurban. Nanti yang bisa menilai itu dokter. Nah, usahakan ada surat keterangan sehat, untuk menyatakan bahwa sapi yang mau dikurbankan ini sehat. Yang paling kelihatan itu kan dari mulut sariawan. Yang berat ya tidak mau makan. Monggo Pak. Iya, sudah menyimak. Jadi yang penting cari ke pedagang yang kira-kira punya koneksi ke
dokter hewan, karena tidak semua pedagang dibolehkan. Pedagang juga menjerit yang di luar tidak boleh masuk ke Jogja, yang di Jogja tidak boleh keluar. Saya aja mau ngirim ke Jakarta ini bingung saya. Makanya yang pembeli dari Jakarta saya beri opsi. Kalau sampai dekat-dekat tidak bisa dikirim, maka saya ambil yang paling dekat dengan Jakarta. Itu daerah Subang. Jadi saya punya relasi teman di sana. Saya kontak, relasinya juga sebenarnya adik asuh saya, teman dekat akrab. Nanti senang dari Subang lari ke Jakarta. Sebenarnya juga gamblingnya antara orang menaikkan harga dan orang menurunkan harga. Karena kalau tidak ditaikkan, mereka bilang rugi. Tapi kalau tidak terjual, mereka juga rugi. Jadi pintar-pintar kita mengawasi. Insya Allah Pak, sudah dapat Pak. Dan besar-besar Pak. Di mana Pak? Di Sleman. bukan. Untuk tadi, jalan untuk tadi, Hati-hati. pom bensin itu yang baru itu masuk. Oh, Utara. Ya malah, Halo, iya. mumpung Indonesia. anu kilometer 9 kan? Ya, Jalan Palagan kilometer 9 itu ke kiri. ya. Ya, terus nanti ada pom bensin sebelah kiri, jalan belok kanan. Namanya Pak siapa? Tono. Atau Gagal atau si Okta kan Oh, di- ternak. karena tadi Ini sapi atau kambing? sapi kan Sapi kambing juga. jamin sehat. Karena dia dipantau dokter hewan saudaranya. Oh. Ya, kan sebenarnya sudah dimulai tapi ya bisa mulai lagi. Bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man wala. Teman bapak-bapak atas kehadirannya. Turun beliau Pak Andi Mastara, kawan saya. Beliau adalah tukang jagal profesional yang bersertifikat Pak ini. Seperti mana enggak? Lihat ya, jadi insya Allah kita akan mengadakan kurban Pak. Ini adalah kurban pertama di Masjid Bukit Baru, dan ya, kami masih baru dalam hal ini. Saya sendiri pun yang terakhir panitia 5 tahun yang lalu di Bogor. Ya, mudah-mudahan Pak Andi berkenan untuk berbagi informasi segala sesuatu dari A sampai Z tentang kurban. Nah, kalau tadi sudah dimulai dengan harga sapi, dengan cara membeli dan lain secara nawar dan lain sebagainya, ya monggo kalau mau diteruskan Pak Sanusi, itu masih ada yang Sudah. karena yang menjenengan kan yang bertanggung jawab tentang pembelian. Kita teknisnya aja. Kan Penyembelihan. iya, teknik kita-kitanya itu loh. Sebagai apa nanti kalau udah ada yang motong jagal, kita bantu apa kan? Ya mungkin kalau Pak Andi bisa dijelaskan nanti pada hari-hari itu hewan kurban itu pertama kali diapain, terus ngapain pos-posnya. Teknik kita sampingkan dulu RPH nih. Kita kesampingkan RPH. Kalau kita garap, satu menyediakan tempat untuk pembuangan darah, ya, tempat penyembelihan, di mana terpisah dengan tempat misalnya persemayaman si yang masih hidup nih. Tempat apa namanya ya. Jadi harus dipisah, jadi mereka tidak melihat teman-temannya disembelih. Setelah itu tempat Berapa tempat pembuangan kurban? kubangnya satu aja. Ukurannya? Kalau ukuran sih biasanya Setengah meter ya? ya setengah meter sampai 1 meter lamanya. Iya. Dalamnya 1 meter. Dalam ya? dalamnya 1 meter cukup. Sebenarnya udah masih sudah apa sisa banyak itu. Kotak atau bulat Ustaz? Bulat kotak sama aja. Apa yang Setengah penting kan meter. nanti di situ ada papan untuk
Menaruh kepala. Ya, kalau sebagai contoh di Baitur Rahim itu dibikinkan semacam patok. Patok itu besi, Iya. jadi dicor ke bawah untuk mengikat kepala. Oh. Jadi tidak proses megang saja. Iya. Karena kalau pemuda kan kita mungkin 2-3 orang nggak jadi nggak masalah. Tapi kalau kita tidak punya tenaga yang banyak, Iya. maka paling aman ikatkan di patok tersebut. Kita punya pohon di belakang. Jangan pohon Pak. Nah, Oh, kenapa Pak? Kalau kita mau pakai pohon sebenarnya tidak masalah. Hanya saja di situ kan kalau pohonnya besar akarnya banyak. Itu juga mengantisipasi biar kita gali juga tidak kesulitan pokok pohonnya. Nah, yang kedua cara mengikat nanti kan juga membutuhkan space yang luas. Iya. Jadi ketika narik misalnya, narik sapi itu kan butuh space yang agak panjang. Seperti itu ketika oke. Kemudian ketika dia sudah jatuh diikat, sebenarnya gitu. Ada beberapa yang saya tidak setuju dari teman-teman cakar. Hanya untuk memahami sunnah, menghadap kiblat, itu kemudian menyeret sapi, itu sebenarnya saya tidak setuju. Karena termasuk menyiksa. Jadi saya kalau saya terikat, kemudian saya seret orang, tidak ada kegesek, sakit benar. Ini yang tidak pernah diberikan oleh teman-teman. Jadi sesungguhnya ketika itu yang terjadi, maka ketika mau narik itu harus sudah diposisikan. Kepala ke selatan, pantat ke utara. Jadi begitu ditarik, ambruk. Kalaupun dia ambruk, tidak pakai diseret, cuma digelimpang kayak. Ternyata gelimpangnya ke timur misalnya, diikat, kemudian tinggal dibalik menghadap ke barat. Jadi tidak ada proses Seretan. nyeret ya. Itu yang Jadi ada penyiksaan. Padahal tidak menyiksa itu hukumnya wajib. Ya. Tetapi menghadapkan kiblat, nah ini kadang-kadang juga. Jadi ketika ambruk ya sudah. Gitu. Jadi alternatifnya dibikinkan lubang atau lubang dadakan. Begitu ambruk dipegangi rame-rame, kemudian digalikan, kemudian tutup. Jadi awal di Baitur Rahim gitu. Awal buka, tutup, buka, tutup, buka. Akhirnya dibikin lubang. Kemudian cara menariknya harus sudah diposisikan. Begitu. Jangan sampai Ada penyiksaan. meminimalisir itu. Kemudian kalau mau menggunakan pohon, monggo. Nanti bagaimana caranya? Karena Bikin. tanahnya bukan milik masjid. Jadi kalau kita cor kita itu nanti Kalau misalnya seperti itu yang kondisinya, monggo diatur. Pohonnya ada berapa? Kalau mau lebih cepat, kalau misalnya grupnya tiga grup misalnya, berarti kita paling tidak bikin 2 atau 3 pohon sekaligus. Ya, karena kalau misalnya saya potong sekarang, kan tidak langsung mati. Ya. Butuh proses. Nah, ketika proses istilahnya kejan itu, kalau kita masih nunggu lama sekali itu, Pak. Iya. Lebih baik selesaikan, tutup. Kan biasanya ada bekas baliho banner itu tutup kan, pindah ke sebelahnya yang sudah disiapkan untuk penyembelihan selanjutnya. Ini dinyatakan mati, langsung digarap. Seperti itu. Jadi ketika menyembelih selanjutnya si sapi itu tidak melihat juga temannya dalam kondisi Benar tadi untuk apa? banner bekas-bekas Ya. menutup sapinya itu. Untuk nasi Ya, yang supaya lagi temannya. mau mati itu. Baliho. Jadi sama dia. Kejang-kejang itu. Tutup. setelah disembelih Nah, ditutup, kemudian kita pindah nyembelih sapinya. sapinya. Itu lagi. Jadi kita buat lubang tidak bisa. Prosesnya. 2, 3. Jadi Jadi bukan bikin lubang satu, terus kemudian sapi ditaruh di sini, taruh di sini untuk disembelih, bukan kayak gitu ya? Kalau itu iya di Baitur Rahim seperti itu, dibuatkan lubang, Hmm. kemudian disembelihkan di situ terus. Tetapi saat lubangnya bukan 1, 2 atau 3. Jadi ketika menyembelih selesai, nih saya udah angkat nih, kan dia kejar. Nah, jangan nunggu selesai baru dikejar atau benar-benar mati. Kalau Langsung udah selanjutnya. tapi langsung ambil sapi, lubang selanjutnya untuk disembelih. Selesai, ini proses menyembelih di sini sudah selesai menjadi sudah benar-benar mati. Cara ngeceknya, ya. Cara ngecek pakai di kuku, belahan kuku itu ditusuk aja pakai pisau kecil.
Kalau dia kemudian nendang, Masih. berarti masih. Atau di mata, deketin aja gini. Kalau dia masih kedip-kedip, dia masih. Tapi kalau begini kan Belum boleh dikuliti. belum boleh dilepas, belum boleh dilepas kepala. Ya. Saya dulu kan gitu, Pak. Ngejang itu kan dilepas. Ya habis itu langsung dikuliti di negara. Ya karena awal. Iya. Makna itu menghemat waktu. Saya, Pak. Tidak boleh ya. Itu makfu ya kalau begitu ya. Sebenarnya tidak boleh karena kondisinya kan dalam kondisi menyiksa. Kan nggak tahu. Ya, kalau tidak tahu, kalau tidak tahu dimaafkan. Kalau nggak tahu semua dimaafkan, Pak. Tapi ada satu yang tidak dimaafkan, tidak mencari ilmu. Nah, Kalau tidak sadar, oh kan saya tidak tahu, Iya. saya dimaafkan. Ya kamu dimaafkan, tapi kamu berdosa dan tidak dimaafkan ketika Karena kita tidak tahu. sekarang nggak tahu. Karena tidak tahu. Apalagi yang di Baitul Rahim itu dekannya Fakultas Peternakan ada di situ, Profit. Ya, jadi yang turun semuanya itu anak-anak peternakan plus anak-anak kedokteran hewan. Jadi luar biasa. Jadi kalau di situ enak sekali ya. Jadi kita tinggal oh layak ini layak. Kalau pun tidak sediakan ditambah nambah. Tapi orangnya ya. Kemudian Iya benar. Gitu. antar sapi Oh, nggak di situ. memberi jarak. Baik dulu. Kalau dua ini antar kalau bisa dikasih Konsultasi. kamu itu satunya Ini kita mau mau ke sana. Iya. Sini lagi. Kalau ini kalau bukan kan Saya punya tempat ikatan. saya punya apa namanya? Nah kalau antar Bukan. jarak panjang kadang tidak baik. Dia punya Dia bukan semalam gitu. Mereka nanti diikat jadi gitu. Oh iya. Nah seperti itu. Kemudian kalau kumpulan bambu dia masuk, Hebat dia. ya udah satu bambu cukup, nggak usah dikasih. Tapi lebih aman kita kasih cukup. Bapak, kita lanjutkan. Masih panjang ini pembahasannya. Jadi saya tadi ini baru satu mukadimah, Pak, dan tadi adalah tentang menyembelih ya, menyembelih hewan kurban. Nah, ini tadi saya tanya mengikat sapi ketika menyimpan di sini ya. Beliau ada ilmunya. Monggo, Pak. Jadi sila kalau di sana tersedia pohon itu bisa tempat pohon itu dikasih bambu. Ya. Nah, bambu nanti kasih tengahnya tambahan bambu yang ditanam untuk menguatkan saja. Nanti sapi di Dua. ikat di situ. Iya. Nah, kemudian demikian juga kambing, tapi tidak perlu tinggi-tinggi. Iya. Nah, nanti kalau satu meter. dijejer menghadap ke timur atau ke selatan nanti nggak itu salah. Nah kemudian kalau kambing juga paling seukuran naiknya itu paling nanti kita kasih bambu kecil-kecil Iya. silang begini, nah, nanti kalau kita kasih bambu setengahnya di atasnya itu ikan. Nanti apa namanya praktek di lapangannya nanti nggak bakal Iya. ikat. Nah untuk antisipasi kalau ada kekurangan kurang panjang tali dari pedagang sapinya, kita belikan. Nanti bisa dipotong-potong mungkin sekitar 1,5 meter 1 meter untuk antisipasi saja. Kemudian tempat menggantungkan kambing untuk mulitin Ukurannya dulu, Pak. Ukurannya berapa? apa ya? Tingginya. Dan Tingginya itu kalau digantung itu setinggi orang. Jadi maaf ujung kalau biasanya kalau di Jogja kepala di bawah. Ya. Beda dengan Jakarta, kadang-kadang Jakarta kepala di atas juga. Nah itu kalau kita berdiri, ini mata ini Tinggi 5 meter lah. setinggi, ya, setinggi pantat sapinya, pantat kambingnya. Jadi orang itu nggak terlalu tinggi, Ya. tidak terlalu. 5 meter. Ya. Kemudian juga disediakan untuk gantungan untuk boning atau lepas daging. Itu berlaku untuk sapi. Kalau kambing kan nanti di jadi ada bawah dua bisa. gantungan. Ya, Ada dua gantungan gantungan untuk berbeda. ngulitin sapi, ngulitin kambing, dan satu gantungan untuk boning atau melepas daging sapi khusus. Oke. Jadi karena kalau kambing di atas untuk melepas dagingnya di bawah bisa, karena kecil dia. Tapi kalau sapi tidak mungkin, naik. harus naik dan akan lebih cepat di atas. Nah, alternatifnya harus ada tali mengikat. Nah, jadi dibikin gantungan. Jadi
Prakteknya bisa dilaporkan, bisa dikasih bambu juga demikian, tapi agak Kalau tinggi. kalau daging sapinya yang digantung berarti kan dipotong sebagian dulu. Makanya itu sudah tugasnya, itu ya itu itu sudah tugasnya jagal. Jadi mereka ngelepas 5 besar-besar ukuran paha depan, paha belakang. Nah nanti itu yang masing-masing kita lepas, kita gantung. Satu orang itu nangani satu kalau bisa. Kalau enggak ya nanti 2 orang sering keroyokan. Lebih cepat, lebih banyak dari makanya istilahnya boning. Itu butuh gantungan. Tapi kalau saat di bawah hampir pasti susah karena dia besar. Iya, iya. Nah makanya digantung, amannya untuk sapi itu digantung. Dan itu selalu sudah diajarkan di mana-mana. misalnya nanti tak bikinkan connection dulu ya, mancing gitu. Oh, hook istilahnya. Iya. Boleh, Oh. boleh dikasih hook. Kalau hook, hati-hati. Kalau orang yang tidak tahu anatomi sapi, ada otot yang pegang tulang. Itu ada kelihatan putih gitu. Takutnya dia potong situ ya, Cukup. Benar. amannya ikat. Oke. Gitu. Kali. Ya, Ya. amannya ikat. Memang jangan, kalau yang paham nggak jadi masalah Pak, dikasih hook gitu. Saya ngerti, oh ini tidak boleh saya potong bagian ini karena ini nempel di tulang. Kalau saya potong pasti jatuh. Ya, alah. Jatuh. Jadi lebih aman, lebih lebih aman pakai tali di kayak enggak ikat atas gitu. Nah, jadi bisa dibongkar, pasang, bisa ditempat dilonggarkan, dikencangkan. Biasanya sistem tali gantungan, gantung orang itu Pak. Nanti bisa dilepas, dilonggarkan, itu seperti tiga. Kemudian untuk berodot disediakan tempat untuk merebus. Begitu dikeluarkan dari dari perut kotoran isinya dibersihkan. Nah ini juga kendala, di sini tidak ada sungai. Biasanya kan orang ngebuang ke sungai. Betul. Harus dibikin lubang yang agak dalam. Karena kalau di masjid kami di Gedong Kuning itu dibuat sedalam 4 meter. 4 meter dalam. Iya, dalamnya 4 meter. Oh, pada Allah. Nah, 10 sapi itu masih sisa lah sedikit karena ketika kita membersihkan, mengeluarkan jeruan, masukkan, itu kan bukan hanya jeruan. Karena kita kan semprot air kan. Ya. Mau tidak mau kan dia kan Beban. naik, Ya. tidak langsung lah. Makanya kenapa kita buat itu. Jadi antisipasi kalau ternyata yang kita dapetin mudah. Itu. Nah ternyata tanahnya bukan tanah sendiri, ini orang ya sudah. Nah, kan kalau di tempat kita dibuat permanen Pak, buat bis masuk. Nah jadi dibuat agak dalam, diantisipasi dengan balok-balok bambu, balok-balok kayu untuk tangkringan yang membersihkan. Karena kalau air di pinggir lama-lama nanti terus Terus ya. jatuh ya. Harus ada anti-anjing. Jadi itu yang bisa dilakukan. Kalau misalnya dulu saya mau di sini ada selokan bisa dibuka, dan bisa ya misalnya bisa dibuka, itu yang dilakukan. Misalnya bisa dan boleh, artinya di situ bisa mengalir gitu ya. Di situ, tapi kalau tidak jangan. Ya. Jangan. Begini Ustaz, ini jangan karena apa? Airnya nggak ngalir. Nah jangan. Jangan. Malah Itu nanti pasti bau. bau banget. Nah, nanti juga disediakan setelah kita sudah selesai semua disediakan KM4. Itu cairan untuk menghilangkan bau. Walaupun kita timbun nanti, tapi untuk antisipasi bau masih keluar, kita siram itu. Oke. Siram KM4 sekaligus biar cepat mengurai. Cepat mengurai. Kemudian untuk itu kemudian disediakan plastik alas selama kita motong kecil-kecil. Ya. Itu. Terpal. Terpal bisa, Gedek, plastik putih bisa. Kalau gedek tidak rekomendasi karena diinjak atau gerak dia lama-lama lepas. Kalau tanahnya ada batu-batunya, Nah material. kalau di sana bisa pakai gedek itu nggak apa. Iya. Untuk politi alat politi. Biasanya kalau di condong catur pakai terpal Pak, pakai terpal. Tapi kalau ada juga yang sudah dalam kondisi di bawahnya komblok, enak ya, enak. Tetapi kalau di Baitur Rahim bawahnya sudah komblok, tapi tetap di alas terpal. Terpal.
plastik putih itu nanti bisa beli di pasar yang bilang satu bal. Ada ukurannya 60, 80 dan 100. Itu nanti kita belah jadi dua, Pak. Kita belah bagi dua, kita gelar. Nah, di situ orang potong kecil-kecil. Jadi setelah dia turunkan dari tulang, dilepas dari tulang, daging itu akan didistribusikan kepada jamaah yang lain yang membantu memotong kecil-kecil. Seukuran misalnya satu kantong isinya 1 kiloan. Nah, nanti mereka akan menimbang 1 kilo. Nah, juga dibutuhkan timbangan yang agak banyak ini. Nah, mungkin di sini kalau ada yang punya pedagang bisa dipinjam sehari itu ya. Kalau tidak, kalau di rumah punya timbangan elektronik itu kan masih bisa sekilo itu. Nah, bisa dipinjam. Mungkin nanti menyediakan baterainya. Harus banyak itu jadinya. Banyak itu berapa? Ya. Berarti kan setiap orang harus ada peralatan itu sendiri kan, kita harus menyediakan kan, Telenan kita sediakan, timbangan. Nah, itu nanti timbangan nanti bisa dirembuk. Kemudian kalau yang mau ikut motong-motong, nggak usah disediakan. Minta tolong mereka bawa sendiri pisau dari rumah. Jadi kita tidak terlalu banyak. Yang paling utama itu tadi untuk apa? Untuk motong tulang. Kalau misalnya kita butuh untuk motong, jangan sampai seperti terakhir masjid tempat kami itu Baitur Rahim itu motong, ternyata apa? Tulang itu tidak ada yang ngerjain dan saya tidak tahu memang ada nggak diomongkan di awal. Biasanya itu kan ada untuk motong kayu, Pak, yang bulat itu tidak ada hari itu. Saya tidak tahu kenapa, apakah lupa atau apa, saya tidak tahu. Jadi beronggok-onggok tulang itu disuruh udah disedekahkan, silakan mau ambil tulang silakan. Ya, yang punya yang jualan soto habis itu ambil. Termasuk saya ngambilin yang tulang mudanya saja. Alhamdulillah. Kalau pakai kapas gimana? Kapas sebenarnya bisa, harus punya trik, jangan langsung mutar. Itu diditili namanya, tik muter, baru kapasnya dibalik, tok, fokus. Ini kadang-kadang orang nggak tahu, pok. Malah bisa menculat juga ya, kan tulangnya. Ya, tik muter, langsung baru belakangnya top patah. Caranya. Biasanya kan orang langsung maunya di situ aja. Oh iya. Itu harus ada. Kalau tidak menyediakan alat motong. Las elektrik. Iya, bukan las, Pak. Apa? Gergaji mesin. Ya. Itu bisa dipakai. Gergaji mesin itu bisa dipakai. Ya. Tapi memang harus ada yang ngerjain itu khusus spesialis. Ya. Jadi mempercepat pemotongan. Kemudian setelah mulai dipotong-potong, ditimbang, nanti ada petugas yang nimbang. Ini petugas motong, petugas nimbang sendirikan. Jadi setelah dipotong kecil-kecil, kemudian dikasih ke tempat penimbangan dan disitu ditimbang. Nanti ada bagiannya yang sohibul kurban. Nah, sohibul kurban nanti penentunya bagaimana, beberapa kilo, di situ diserahkan di bagian sohibul kurban. Seyogianya ambilkan yang baik. Ini kadang-kadang tidak terpikirkan, ambilkan yang bagus. Oke. Nah, yang bagus itu nanti ngomong saja sama petugasnya, jagal. Khas dalam mas luar sendirikan. Itu nanti diserahkan ke sohibul kurban. Memang khas dalam mas luar jumlahnya terbatas. Khas dalam lebih terbatas lagi. Khas dalam itu posisinya daging di bawah pinggul, posisi di dalam rongga badan, itu khas dalam di pinggul. Khas luar itu sepanjang punggung sampai batas tengkuk, itu khas luar. Itu termasuk yang lumayan benar. Khas dalam mahal, di atasnya khas dalam, khas luar, kemudian bagus. Nah, itu yang dibagi dulu secukupnya. Kalau misalnya di situ ternyata cuma bisa masing-masing sohibul kurban misalnya cuma 2 kilo, ya sudah 2 kilo tambahannya, karena misalnya ditetapkan 4 kilo ya tambahannya baru daging yang lain masing-masing. Atau kalau dikasih daging yang paling enak. ya, di khas dalam dibagi sendirikan, nah, nanti petugas ada yang ngecek. Nah, biasanya ada yang sewu, tidak semua, ada yang nakal tuntut nih. Kan
pendek nih, set masuk kantong bisa itu. Ya. Masuk kantong itu antisipasi. Kalau antisipasi kayak gitu gimana Pak? Antisipasinya ada satu petugas satu orang yang selalu begitu selesai tanya petugas jagalnya sudah bisa dipotong atau dipotongkan sama apa? Sama jagalnya kasih masuk di karung. Nanti di situ siapa yang mau? Seperti kalau sebagai contoh yang biasa, siapa yang mau dibagikan? Ada pesan, saya minta buntut, saya minta teklek itu kaki, udah kasih kaki. Jadi bagian kaki, buntut itu biasanya diserahkan, suruh ngambil silakan. Kepala dipecah, dihabiskan. Ya utuh gitu. Ini kamu cerita ya. Contoh, silakan. Ya, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Saya garis besar seperti itu. Atau Mas Satrio punya pertanyaan yang Jagal baik. Saya jagal ya. Masa kita yang jagal. Kembali jagal itu. Hah? Jadi alurnya tuh pos-posnya apa aja Pak? Yang pertama penyembelihan. Pos tempat penyembelihan. Pos-posnya bukan penyembelihan. Peristirahatan hewan. tanggapan? Nggih. Peristirahatan hewan. Begitu sore tiba, hewan sudah tidak diberi makan, cukup diberi minum. Jauhkan dari anak-anak. Anak-anak sedang kuliah, tahu sekali. Tapi efeknya nanti bikin stres. Tapi dia kadang-kadang tidak berhenti. Kemudian tempat peristirahatan, tempat penyembelihan. Oke. Tempat penyembelihan, tempat pengulitan. Ya. Nah, kalau sudah di posisi mati diseret nggak apa-apa. Ya. Jadi tempat pengulitan, kemudian tempat buang jeruan. Tempat nyuci juga. Nah, di situ juga. Pakai selang itu tadi. Ya, selang. Oke. Kemudian tempat perebusan jeruan. Nah, ini harus tahan smell yang tidak nyaman itu. Kemudian tempat pos untuk penggantungan boning istilahnya, melepas daging dari tulang sapi, dan tempat ngulitin kambing. Oh, Boning dan kata Tadi udah ada pengulitan Pak. pengulitan di situ kan kambing sama sapi Iya. jadi satu. Dan nanti proses setelah dilepas dari kulit, karkas kan disendirikan. Melepas daging mau di mana? Kalau kambing di mana Pak? Biasanya dekat situ. Enggak di bawah apa di atas? Digantung kalau ngulitin gantung. Enggak. Boning, kalau boning. Boning di bawah. Rata-rata di bawah. Tapi lebih cepat selesai dikuliti langsung dilepasi. Nah, kalau makanya kalau nanti berurusan dengan jagalnya, kalau teman saya suruh lepas sekalian. Jadi turun itu sudah tinggal tulang. Ya. Daging tulang bisa. Tinggal nanti ada petugas yang nyacah tulangnya. tulang, gitu. Jadi bukan orang lagi. Saya Ya. di atas gitu lah. Teman yang satu sudah rencananya sudah mengajukan diri untuk posisi kambing. Tapi nanti dilihat mesin yang biasa pakai dia. Artinya tahun ini dia dipakai apa enggak. Tapi nanti petugas yang lain juga ada, nanti posisinya adalah ngelepas daging. Jadi petugas atau warga di sini hanya tinggal motongin daging sama nyacah tulang. Oke. Bisa dipahami kira-kira? Jadi kalau di sana misalnya posisinya menyembelih, menguliti sapi, menguliti kambing, dibawa ke sini, misalnya pakai pelataran sini ditutup, nanti dikasih itu tempat untuk motong-motong kecil-kecil, motong tulang, motong daging. Ya. Kalau sekiranya ideal itu untuk luasan lahan itu berapa?
Nah, itu nggak bisa diperkirakan. Karena jumlah. Karena jumlahnya masing-masing kan berbeda. Kalau saya juga belum lihat di situ ya. Ya. Nanti Mas Haji kapan-kapan bisa saya ajak ke tempat Baitur Rahim, biasa saya motong di situ. Tertinggi sapi di situ tuh 17 ekor. Luasannya itu mungkin ini perkiraan saya ya. Lebarnya itu cuma 5 meter apa 6 meter. Panjangnya itu sekitar 20. 5 meter panjangnya 20. Ya, dan Itu 17 ekor sapi dan kambingnya kambingnya nggak banyak, nggak lebih dari 20 karena sedikit. Oh. Orang rata-rata larinya ke sana. 5 kali Oke. 20. Jadi Sudah cukup, ya. mungkin kalian pas lewat, boleh lewat masjid. Itu di luar ya? Masjid. Hewan yang masih hidup ya? Enggak, sebelah timur, Sebelah timur. itu disekat untuk penampungan hewan. Oh, ada. Nah, kemudian dari sekat terpal, nah nanti dipindah. Tempat penyembelihan di situ ada 3 lubang. Di situ dibuatkan 3 lubang yang ada patoknya. Jadi bisa Untuk sembelihnya itu. ya, jadi bisa bersani terminal Condong Catur, Ya. mentok Ya. aspal ke kanan, komplok ke kiri. Ya. Sudah panjang ke kiri Oh, nanti ada dapat masjid masjid. sebelah kiri sana. Iya, betul. Nah, sebelum masjid kira-kira Ya. 10 meter sebelum masjid utara jalan itu ada tanah yang dikomplok dan itu punya masjid yang sudah jadikan tempat penyembelihan. Berarti ngadep ke selatan. Apa ya, Pak? Namanya. Oh, Ya, sesnya. betul. Yang ada balai desanya itu. Ya, Yang ada balai desa. utara. Utara. Balai desa ke kanan, terminal utara. Terus? Mentok. Kalau ke kanan itu aspal, bukan ke situ tapi ke kiri. Kiri. Nah, iya, itu kan ada balai desa yang nganggur itu apa? Bukan balai desa apa? Terus lagi, Mas. Utara terminal sampai Terus lagi. selatannya sampai satu Depok. Nah, kalau yang kayak pendopo itu Iya. kan depannya terminal istilahnya. Iya, utara terus lagi utara. Mentok pokoknya mentok, jangan ditabrakkan kendaraannya Iya. ke kiri. Jadi bisa sambil melihat Ya, iya. itu. Kemudian setelah di setelah di pondok-pondok orang Jawa bilang dilepas besar-besar, di sini nanti digantung untuk di moning. Kalau daging kambingnya untuk dikecil-kecilkan, kemudian tulangnya jadi di sana hanya untuk menyembelih dan menguliti saja, sama membersihkan. Namanya seperti itu. Jadi dari sana ke sini, kalau misalnya ada angkong, besok ya. Dorongnya. Baru. Iya. Ada satu. Ada. Ada satu ya. Alhamdulillah kalau punya masjid. Bisa dipakai kalau misalnya bekas semen ya bisa dibersihkan, tapi kalau tidak bisa ya nanti dicuci bersih. Insyaallah bisa dialas dengan plastik. Nah, plastiknya yang untuk meletakkan daging nanti yang gulungan tadi itu nanti dibelah jadi 2. Tergantung situasi tempat yang mau dipakai kira-kira berapa meter. Di situ mereka motong-motong daging, motong-motong tulang, kemudian didistribusikan tempat penimbangan untuk pembagian. Keranjang plastik, Mas. Setelah dikuning tadi itu Diwadahi dalam satu keranjang plastik itu, Pak. kalau ke sini Ya. Iya, betul. Gitu. Jadi mau diangkut biasa bisa, dipikul, jadi keranjang kasih masuk keranjang pikul atau pakai angkong tadi. Keranjang kayak gini sudah. Boleh. Iya, toh. Yang tadi plastik yang dibelah 2 tuh apa, Pak? Plastik apa itu? Bilang aja plastik yang bal-balan, satu bal itu. Jadi bentuknya itu untuk apa? Antum pernah lihat kita ngafani nggak? Ada plastiknya kan itu? Iya. Itu dia. Jadi di sini nanti dipakai untuk apa? Untuk tempat meletakkan daging. Jadi setelah dilepas kuning, Iya. kan kita potong kecil-kecil, Iya. kan tidak mungkin di lantai. Ya, ditaruh di blok di situ. Nah, jadi kita gelar plastik kayak di haram, orang buka puasa kan digelarin plastik. Nah, taruh di situ. Tinggal ngambil, nimbang, Potong-potong potong. ya, potong-potong. Besar-besar misalnya, nanti ada petugas yang nimbang langsung. Nah, petugas nimbang itu juga nanti bawa pisau dan tarana. Nanti sekiranya kelebihan bisa mereka potong. Motong dan nimbang kan satu orang kan? Jangan satu orang. Bukan maksudnya dilakukan oleh satu orang yang sama atau? Enggak, berbeda. Jadi ini grup kita motong-motong nih, kecil-kecil. Nanti ada grup yang nimbang.
Jadi setelah saya potong-potong sekilo, saya oper ke sana. Jadi ada petugas yang ngambilin, Iya. ditempatkan di tempat penimbangan. Nah, nanti yang menimbang itu juga sambil bawa pisau sama, karena ditakutkan nanti timbangannya lebih, berarti dia harus potong kecil. Oke. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami betul. Bisa, tapi Nah, dulu saya jadi satu, jadi ketika dagingnya dibrokoi ke tengah, ya, terus kemudian kita ambil misalnya segini, ya, ditimbang, jadi masing-masing udah bawa timbangan ini, ini 1,5 kilo, nah, sehingga dipotong jadi Ya. 1 kilo. boleh, Jadi masalah bisa. nimbang dan motong menjadi Hitung, 1 kilo itu satu orang yang Boleh. sama, Bisa. bukan cuma satu orang, tapi Banyak. banyak tapi Oke. dilakukan oleh orang yang sama. Boleh. Oh, ya. Tidak masalah. Hanya apa? Cara. Di lapangannya boleh dasar. Artinya dua orang nangani satu sekalian bungkusin sekilo ya, nanti satu orang bawa atau mungkin di tempat tertentu di situ boleh, pokoknya mana aja. Seperti itu juga boleh. Ada lagi mungkin? Monggo Pak, apa yang terpikirkan dari Enggak, kalau saya itu karena ini baru pertama ya kita pingin melihat kerangka flow-nya Ya. nantinya, kemudian kita tempatkan siapa di pos-pos itu gitu loh, Ya. supaya enak. Jadi jangan sampai kemerusuk ini pegang sana gitu loh. Ya, Jadi kita bikin kerangkanya, baru kita pasangkan orang-orang yang berada di pos masing-masing gitu Ya. aja. Itu saya kira penting, dan tentunya memang masalah perlengkapan itu sudah harus komplit tuh. Ya. Tenda mungkin di sana karena mungkin siang nanti panas atau harus pakai tenda? Harus pakai tenda. enggak pakai apa namanya terpal yang diikat kalau bisa. Yang penting untuk berteduhnya hewan itu selama semalaman misalnya. Kalau sore tiba, kalau tidak hujan nggak jadi masalah kan, tanpa peneduh atas nggak apa-apa. Tapi kalau pas takutnya hujan, kan harus ada terpal. Pokoknya sampai tiba, hewan tiba tidak diberi makan, cukup diberi minum, dipuasakan. Oh itu ya. Dipuasakan. Dari berapa lama? 12 jam. 12 jam. Dipuasakan ya. Dipuasakan. Jadi nanti kita bisa menghasilkan dagingnya akan lebih bagus. Satu, yang kedua, selama proses puasa 12 jam itu si sapi akan mengeluarkan feses lebih banyak. Jadi ketika kita bersihkan, fesesnya lebih sedikit. Oh iya. Dan itu memang dari saran para ahli peternakan memang seperti itu. Jadi dipuasakan dulu. Ada lagi mungkin ada yang mau ditanyakan? Jadi Pak, jadi saya sudah ngobrol dengan beliau, jadi memang ya, karena ini pertama kali ya, kita mendapat saran ya dibantu oleh tim Juleha, Juru Sembelih Halal dari awal sampai akhir. Terus benar ya, kita perlu belajar dari pihak Juleha pun juga menginginkan dari warga asli juga ada yang belajar supaya ya ada transfer ilmu dan supaya bisa melakukan sendiri warga ini. Ya mungkin tidak tahun ini, mungkin tahun depan mulai dikurangi, kita menggarap ini, tahun berikutnya lagi digarap ini ya. Idenya memang seperti itu. Mungkin begini ya Pak, yang saya tambah sedikit. Mungkin dari pihak Pak Ustadz ini bisa menyediakan mulai ibarat kata kaptennya. Jadi yang membeli ada penanggung jawabnya dari panjenengan, nanti penimbangan ada penanggung jawabnya. Koordinator. Sehingga kita nanti itu belajarnya itu tidak perlu yang saya harus bertanya ke yang membeli. Jadi itu sudah. Jadi seperti itu. Saya kira tahu mungkin. jobnya masing-masing. Jadi sudah klop seperti itu yang pertama. Yang kedua Pak Ustadz, saya kalau ini kemarin sebenarnya sudah saya ngobrol dengan Mas Aji, Mas Andika. Kalau misal katakanlah penyembelihannya di sisi timur, kemudian nanti apa namanya pemotongannya, pembagiannya segala macam, pembagian bukan ke bentuk diri tetapi daging itu jauh dari tempat itu, apakah yang saya efektif atau tidak, atau mungkin bisa dijadikan satu dalam satu area yang sama, karena mungkin kalau di sana mungkin Pak Ustadz bisa lihat ini nanti
itu kalau penyembelihan nanti itu butuh kebutuhan airnya besar, Iya. berarti kan itu kita harus kita pikirkan kembali begitu. Iya. Jadi sekiranya misalnya dibutuhkan tidak air besar itu. Kemungkinan besar iya. Terutama untuk bersihkan brodot. Brodot. Jadi setelah dibuka, dituang di tempat pembuangan, kan masih ada sisa itu disemprot. Nah, Tidak mungkin itu, nah ini juga dipikirkan. Nah, monggo bapak-bapak mungkin yang Dari sini ada akses ke sana buatan. Ya. Kalau Ya, kita kita berarti kan buatkan. Kalau memang narik, dia dibuatkan, narik gitu. apa narik kabel. Nah, Dan selang. Nah, dari rumah Pak Kano itu. baiknya dari sini aja Pak. Kalau pengalaman Bapak, saya pengalaman kami di Masjid Sultan Agung itu tuh memang semprotan air yang digunakan itu pipanya itu berdiameter 1 bil. ya agak besar. Sehingga tidak karena kotoran itu baunya itu melebihi kotoran yang sudah keluar. Begitu dibuka itu, begitu loh. Makanya segera mungkin. Nah itu monggo dipenggali dalam artian anunya nggih, tetapi tidak mengurangi esensi kami. Saya cuma berbagi saja berbagi. Karena kalau yang di sana kita banyak sekali membutuhkan itu, gitu kan. Sebenarnya kemarin sih saya sudah matur dengan Mas Andika sama Mas Haji. Nah misal di depan masjid itu gimana gitu, yang mungkin agak airnya pun bisa kita bantu dengan pam maupun dengan air sumur. Ya kan mungkin bisa ibarat kata royoan begitu kita masukkan di bak untuk sementara dari bak itu kita keluarkan pasti akan jauh lebih efisien. Kemudian pembuangan isi lambung pun ibarat kata kita buka ipal di situ habis itu boleh kalau itu boleh kan. Makanya kalau posisi hujan ipalnya mengalir enggak? Kalau ini mengalir terus. Mengalir terus benar. Mengalir terus. Iya. Ngalir. Cuma Ipalnya mengalir. Nah, nanti kan tinggal kita kurang mengguyur kalau aja. misalnya nggak hujan. Lebihnya. Gimana? Kalau nggak hujan debitnya tuh nggak Nggak agak kurang. Nggak bisa. Gini, ipal itu debit apanya saya hujan atau tidak hujan mengalir Pak. Dan debitnya seperti itu. Betul. Karena memang air hujan tidak boleh dimasukkan di dalam ipal. Oh begitu. Nah, nanti mungkin untuk penggelontorannya itu bisa dibantu. Itu kan seperti itu. Tapi yang saya ini tidak mengurangi esensi pandemi. Betul. Saya cuma memberi berbagi saran saja. Kalau memang ipalnya boleh. Itu tadi apa yang Kotoran itu. debitnya seberapa misalnya? Untuk debit yang kita punya ini sudah cukup belum? Kalau misalnya satu dim kebesaran setengahnya enggak apa-apa, masih lumayan. Artinya kan yang penting kotoran sudah keluar, Ya. tinggal nyentor biasa. Iya. Jadi paling tidak kalau satu dim kebesaran setengah dim itu sudah ukuran yang sudah minim, sudah jangan dikurangi lagi. Ya. Itu lah. Monggo pakai dalam artian Kalau nyentornya itu enggak dibuka dulu, Pak. Cuma disobek ujung. Nggak bisa tidak Pak. bisa Pak. Itu bukan usus Pak. Tidak bisa. Bukan usus. Kalau kami bisa, Pak. Kak, yang dipakai kan tetap ususnya Pak. Panjenengan tensor yang dikasih masuk selang itu kan ususnya, bukan bagian lambungnya besar. Perempuan besarnya bukan. Perempuan besarnya tetap di Itu babatnya Pak. Kalau kita lihat itu babatnya. Ya, kalau kambing bisa. Nggak bisa Pak. Nanti roti pakai Anjing maksud saya. kambing. Kalau sapi belum. Makanya Pak, kambing sama sapi nggak ada bedanya, hanya besar kecil. Yang panjenengan sobek itu yang disobek oleh petugas itu adalah tempat awal, bukan usus. Anggaplah itu lambung yang ada handuknya Pak. Setelah itu dipisah. Yang kena sentot, masukkan selang, itu ususnya. Untuk yang ada handuknya itu tetap dibuka nanti disentot. Nanti ada batasan tertentu di situ nanti dipotong oleh petugasnya. Petugas sudah tahu. Karena yang ini nanti dimasukin selang, yang ini kamu nggak bisa dimasukin selang. Memang sedang biasa karena dibuka. Seperti itu. Ya, Lambungnya kembali. disemprot. Khususnya di apa? Disodok. Jadi kalau misalnya ipalnya bisa dipakai, dibuka. Jadi nanti begitu brodot dilepas, dikeluarkan kotorannya di tempat pembuangan sana, dibawa ke dekat sini. Jadi misalnya pakai angkong, karena termasuk berat juga kan itu. Nah, angkongnya yang satu yang bukan untuk daging.
untuk menghindari kontaminasi. Oh. Dan tempat pembersihan itu harus agak jauh dari tempat pemotongan daging, potong kecil-kecil ya. Bukan hanya baunya Pak, kalau baunya nggak ada masalah, kontaminasi rumah nggak boleh. Makanya biasanya ketika sudah menyembelih itu bagian saluran makan itu langsung diikat biar tidak keluar cairan dari rumen itu keluar mengkontaminasi daging. Tidak boleh. Di bagian bulan di bagian dubur itu disobek untuk di kulit itu, nah itu nanti juga diikat agar kotoran tidak keluar kontaminasi. Itu sudah ada di Julha, sudah ada. Makanya nanti dari masjid ini apakah mau dikirim ke RPH atau mau dikerjakan sendiri. Nah, itu juga berkenaan dengan Kalau tenaga jaganya mumpuni nggak sendiri, kemarin begitu RPH itu alternatif. Baik. Sudah ada penawaran dari teman-teman Juleha Kulon Progo itu menyanggupi kalau nggak salah 3 grup, ada 3 grup. Satu grupnya 5 orang. Nah itu bisa untuk mengerjakan sampai pengemasan. Kalau misalnya di Kersaknya itu pengemasan. Tadi dari info yang masuk ke saya, tahun lalu mereka mengerjakan dengan biaya 1,5 terbeli sampai kantong. Jadi nanti kantong yang disediakan Per satu hewan satu setengah. Sapi ya. Sapi. Kambingnya saya belum tahu infonya. Gitu. Kambingnya, sapinya 1,5 juta, mulai dari menyembelih sampai memotong kecil-kecil. Tapi siap pokoknya sampai siap Tapi kalau begitu nanti tidak ada yang belajar. Nah itu dia. Nah, jadi nanti saya tawarkan sama teman-teman itu, ini sekalian menjadi ajang pembelajaran buat warga di sini. Koordinator. Nah, biar mengetahui seperti ini cara kerjanya. Nah, tahun depan mungkin bisa dikurangi. Apakah bisa dikurangi harganya atau nanti planning ke depannya, misalnya sekarang tahun ini dibikin mereka semua misalnya sambil ada bantuan. belajar, ya bantuan tetap ada, tapi tidak signifikan lah. Karena kan nyuwun sewu, kita sudah mengeluarkan biaya bongkoan, maksud istilahnya kan gitu nyuwun sewu. Tapi kalau sebagai pembelajaran, ya monggo nggak jadi masalah juga lebih enak. Jadi biar tahu proses. Jadi mereka paling kita disediakan tempat, ya representatif untuk selama penyembelihan sampai selesai. Makanya kalau misalnya di sini tidak ada ya mau tidak mau harus pasang tenda untuk kan tidak mungkin hanya sekedar pakaian terpal. Atau misalnya yang separuh, artinya separuh itu cuma sampai melepas. Ya, melepas ya. Nanti bondingnya kita sendiri lakukan. Tuh, tapi memang harus butuh orang banyak. Satu paha dikerjain 2 orang atau 3 orang. Karena kan saya amatir dengan profesional beda. Nah itu jadi nanti monggo mau dipasrah bongkoan atau separuh, atau mungkin istilahnya sepertiga, 3/4. Jadi nanti bagian ini jenengan juga ikut mas. Nanti kita diskusikan dengan teman juga. Ini teman yang juga baru ada acara di CIC jadi bisa ada. Ada pertanyaan? Kira-kira berapa yang mau ditasarufkan atau mungkin itu dagingnya mau disebarkan? Karena berkaitan dengan sapi yang banyak itu. Berapa perkiraan? Tidak ada. Kalau ya yang dulu paling makluman yang bisa jadikan acuan ya. Kalau dibagi berapanya saya kurang tahu. Cuma kalau dulu berapa sapi? Rame-ramenya itu sapi. Enggak. Sebelumnya dulu sampai 7 sampai 8. Kadang ya hampir 10 biasanya. Tapi dulu sekali. Waktu masih MPR juga belum sebesar ini, jadi juga belum. Bisa jadi kemungkinan bertambah atau berkurang? Mungkin belum bisa semaksimal itu. Kemungkinan. Kalau kambing dulu 20-an. Separuhnya yang dulu. Ya
tinggal kita bisa segera mengedarkan flyer atau proposal aja. Faktor itu yang cukup penting karena kita dikelilingi masjid yang mengadakan beberapa. Iya. Ya kalau sebagai pembelajaran nggak usah banyak-banyak dulu. Kan menurut saya masih bisa ditopang masjid sekitarnya. Jadi kalaupun di sini misalnya udah kita pasang ditarget tahun ini sebagai pembelajaran 4 ekor dulu misalnya atau 5 ekor dulu. Nanti yang sudah close, kalau sudah close mereka bisa kita sarankan ke masing-masing yang kita. Jadi memang kita kuota gitu ya? Iya, di kuota kita batasi. Untuk sebagai pelajaran artinya jangan biar tidak terlalu banyak, nanti malah misalnya malah merepotkan sendiri. Sekiranya banyak itu berapa kira-kira? Kembali ke rumah kan. Oke. Kalau kambing dibatasi juga nggak? Kalau kambing kan lebih mudah dibanding sapi. Jadi 20 pun gitu nggak apa-apa. Nggak jadi masalah, cepat. Soalnya kan masalahnya kan keberadaan warga di sini kan menentukan. Kalau di Baitur Rahim itu nyun saya sampai sempat dikeroyok sampai di atas 100 bahkan 200 itu. Karena tertinggi sapi di situ yang pernah saya sembelih 17 ekor. 17 ekor sebelum zuhur sudah selesai. Tapi sepanjang jalan itu dipenuhi orang-orang yang belanja luar biasa. Lubangnya berapa? 3 saja. 3 saja. Sini sembelih Rata-rata waktu berapa lama untuk dari dari 20 menit. 20 menit. 20 menit. Iya. Bukan saya. Ngulitin Saya 20 hari. Ngulitin itu sampai kuat, sampai lepas itu sekitar 20 menit sampai 30 menit. 4 ekornya. Satu Ya. ekor. Masalahnya Tadi malam telepon beliau ngomong 20 menit itu saya nggak percaya. Tenahannya 20 menit. makanya ini baru saya dihubungi sama pihak Baitur Rahim, nggak tahu ini saya mau dipakai lagi apa enggak masalahnya. Karena kemarin saya bukan saya didampingi tapi saya mendampingi seseorang yang calon jagal di situ. Awalnya saya mau dilepas, mau pakai ini. Yang bawa saya pertama kali malah mureng-mureng. Ya jangan dilepas, orang nggak pernah pegang sapi kok kita mau lepas. Akhirnya saya mendampingi beliaunya untuk menyembelih. Nah, tahun pertama, tahun kedua masih dipakai lah ini. Kok beliaunya Pak Iwan menghubungi saya, boleh dipakai. Hanya saja nanti perbedaannya kalau nanti ada perbedaan hari dalam Idul Adha nanti, biasanya Baitur Rahim akan hari kedua. Kalau misalnya di sini juga hari kedua, nyun sewu saya mungkin tidak bisa maju. Jadi teman-teman jumlah yang lain yang akan maju. Tapi kalau di sini hari H, di sana hari kedua pastinya karena misalnya berbeda, di sana pasti hari kedua. Itu sudah pasti. Sudah mereka. Hari kedua itu karena berbeda, ambil yang belakang atau hari keduanya? Bukan, berbeda itu katanya. Kalau berbeda, ambil yang belakangnya. Ya, Baitur bukan Rahim. hari keduanya. Bukan. Via Baitur Rahim pasti sudah menentukan hari kedua. Yang hari. Nah, kalau di sini saya ikut aja. Kalau misalnya ikut pemerintah, misalnya hari pertama misalnya Muhammadiyah hari kedua, tapi biasanya Muhammadiyah itu kedua. Nah, seperti itu ya. Kalau berbeda, biasanya di sana hari keduanya, misalnya di sini hari pertama, saya sholat bisa bantu. Nah, nanti saya sudah ngobrol sama Mas Adi, mau boleh harus jadi pembelajar. Sudah bisa. Bisa. Tapi yakin. Jadi juga mungkin pihak masjid bisa menyediakan 1 pisau atau 2 pisau untuk menyembelih. Bisa walaupun nanti jagalnya penyembelih juga sebagai apa? Antisipasi atau mungkin inventaris. Jadi sambil. Jadi di kuota saja lebih enak. Jadi biar cepat-cepatan, biar cepat selesai. Dulu semua warga datang. Enggak. Enggak. Kalau enggak semua gitu, enggak. Iya. Oh, di sini tidak semua dapat nih. Iya. Kalau dulu. Kalau dulu. Iya. Kolesterol.
Jadi memang kebetulan di RW kita ini warga yang berkolesterol tinggi ada tandanya, Oh, gitu. pagernya. Oh, jadi mereka disuruh Maaf, asal- kamu kolesterolnya tinggi. kamu kolesterol tinggi. Pager sebelah. Dan monggo kemarin kalau Pak Lukman mengendakinya gimana? Kita dulu saja atau Jadi keluar semua waktu itu. keluar semua? Di situ berisikan. Nggak tahu, kurang-kurang tahu saya. Tahu saya lebih banyak yang keluar dan yang di dalam ini biasanya sohibul dan tokoh. Nah, kalau misalnya seperti itu, Ya kan? saya punya sedikit saran. Ya kan? Saya punya sedikit saran, biar tidak terlalu banyak. Berapa sohibul kurban? Misalnya 5 nih. Ya. 5 kan misalnya satu orang dapatnya anggaplah 4 gitu. 5 itu kali 7 berarti 35. Ya. Kali 4 saja 4 kilo. Ya. Tapi kalau seperti ini nanti nyun saya jatah khas dalam khas luar tidak bisa di pukul rata. Karena nanti saran saya adalah ada sebagian yang kita kirim hidup keluar. Oh, ngoten. Oke, seperti itu. Ini sudah saran masukan. Supaya Jadi di sini ya. karena tadi masalahnya kan tidak semua warga dapat. Sedikit Ini dulu kalau Nah, sekarang kalau baru ini. nah monggo apa seperti dulu cara pembagiannya. Kalau seperti itu lebih enak kita ngirimnya keluar dalam kondisi hidup. Oh. Kira-kira siapa yang bisa bertanggung jawab terhadap sapi-sapi di sini, itu yang kita pasrai. Yang benar-benar membutuhkan, bukan daerah yang abal-abal membutuhkan, tapi ternyata nah itu kemudian kita taruh di situ. Setelah itu yang disembelih di sini mencukupi untuk yang sohibul dan siapa yang kira-kira bisa diberikan apa tadi sohibul dan Ya itu kebijakan. ya kebijakan nanti dirembuk gambar itu sekedar saran. Tapi kalau mau disembelih pun di sini semua nggak jadi masalah. Jadi nanti yang dari luar masuk mengajukan Kalau baiknya seperti apa? Apakah sekitar ini dapat dulu atau karena kita kan biasanya dulu tuh diserbu dari luar dan nanti sampai ada antrian yang panjang dari luar. Caranya tetap ada misalnya Ya. di sini dipenuhi Ya. plus ditambahin yang serbuan dari luar. Ya. Tetap diberi porsi. Kemudian masih ada sisa nih. Oh, satu sapi masih bisa nih kita kasih keluarkan satu sapi. Oh, masih bisa nih 2 keluarkan. Membuat itu nanti kebijakan dari masjid. Tapi kalau mau dikerjakan semua di sini semua, tinggal nanti dari luar surat masuk diseleksi seperti biasa di mana masjid-masjid seperti itu seleksi, diberikan jatah, baru berikan seperti itu. Jadi semua digarap di sini, bagi warga di sini, tokoh-tokoh, sohibul kurban, kemudian baru keluar dalam kondisi mereka menerima daging yang utuh. Untuk kambing, saran saya malah diberikan utuh. Jadi tidak ada keutamaan tertentu antara yang keluar dan warga sekitarnya nggak ada. Diutamakan yang tetangga dulu. Ya, diutamakan karena kalau ada bapak kan tetangga. Ya. Gitu. Ya. Nah, kalau untuk kambing masukkan juga ambil paha satunya untuk sohibul dan hati, selebihnya utuh langsung masuk karung yang bersih ya, baru misalnya ada panti asuhan sudah satu kambing itu utuh hilang samping. Oh. Jadi mempermudah kerja. Oh. Iya. Kalau yang di Baitur Rahim gitu. Kalau Jadi ada request Ustaz? Ya. Request dari sohibul enggak biasanya terjadi. Kalau iya, bisa terjadi. Oh, sangat sering Bisa, terjadi di sini. ya. Jadi Nah, itu saya baiknya minta gimana? untuk Iya. dibagikan, beli saja, dikasihkan kepada mereka berapa kira-kira butuhnya, nah, nanti dialokasikan. Atau mungkin di sini Enggak, sudah enggak, dari sohibul. Sohibul menghendaki yang bagian mana gitu. Itu gimana? Apakah merepotkan atau tidak atau sebenarnya nggak merepotkan. Rata-rata yang diambil itu paha belakang sama hatinya. Oh, benar. Itu udah milik umumnya seperti itu. Karena di sini kadang requestnya nggak cuma itu gitu. Boleh kasihkan aja. Oh, iya. Ya kan seperti tadi bilang pembagiannya. Makanya saya bilang kalau keluar dari si sohibul itu meminta request Ya. lebih kasihkan karena kita juga ada berapa kita juga sebagai pelaksana saja. Ya. Kemungkinan beliau juga akan memberikan orang lain. Bisa dalam kondisi mentah atau beliau masak, beliau kasihkan ke orang. Karena tidak usah jauh-jauh, contohnya saya
Di rumah saya itu kan ada adik-adik taruna angkatan udara. Kambing saya itu saya potong, saya minta semua. Saya nggak ambil pusing omongan orang. Kan tidak mungkin jumlah adik-adik asuh saya yang sampai 20 orang, 30 orang itu sama-sama kasih satu paha. Karena mungkin, masalah berita. Satu paha itu satu kambing itu saya masak semua, saya suruh habiskan mereka. Artinya bagi keluarga nanti saya kalau mau ngambil semua pun sebenarnya nggak jadi masalah. Bisa jadi dia ada relasi rekan-rekan saudara yang mau dia bantu. Yang penting nyun sewu panitia juga jangan direpotkan. Nanti saya minta dipotong-potong sekian. Waduh itu jangan. Jadi biar nyun sewu biar soal kurban itu sendiri ya. Yang penting sudah disembelihkan, sudah dilepaskan. Jadi ini bagian dari fikih kurban juga ya Pak ya, bahwa Iya. kurban itu setahu saya ya itu hak prerogatifnya kurban. Si Mau pekurban. diapakan terserah. Jadi kita tuh panitia itu hanya Fasilitator. pelaksanaan aja. Pas kurban nggak bisa nyembelih, kita yang nyembelihin, kita Iya. yang nguruti. Nanti kalau panjenengan bisa menyembelih harus menyembelih sendiri. Sapinya ya jangan kudu wani. Tangannya Mas Haji lagi jelek. Nah, Bapak kalau kerasa foto-foto sendiri tidak. Oh, bukan masalah kosong. Memotong pitik ke tangan. Pitik sopo iki? Seperti itu. Jadi mungkin ada pertanyaan yang sedikit mengganjal atau apa bisa bagi masukan. Terus ini kalau dibatasi seluruh korbannya sepertiga nggak malah salah? Bukan Seperti itu. Sebenarnya juga tidak salah Pak. Artinya biar yang dapat lebih banyak. Tapi kalau nanti si sohib kurban minta lebih, ya tetap harus diberikan. Tapi nggak boleh dibatasi lagi. Jangan dibatasi lah. Tapi juga nyun sewu meminta lebih juga jangan sampai tanda kutip orang bersuudzon sama kita kan gitu. Sewajarnya. Sama untuk ini Pak, untuk yang ya kulit dan lain-lainnya itu nanti gimana perlakuannya dari panitia sama Ansor? Baik. Saran saya adalah, dan ini saran yang nyun sewu di antara mungkin sebagian orang paling keras. Saya tidak setuju dijual. Karena ada riwayat mengenai itu, barang siapa yang menjual bagian dari hewan kurban, maka tidak dianggap sebagai mau kulitnya, mau kepalanya. Maka paling aman adalah yang sewu. Kira-kira di kampung sini ada yang benar-benar fakir miskin nggak? Kasih kulitnya. Tapi kalau ada segala kulit, dagingnya nggak dikasih kan, konyol. Tetap diberi. Nanti mereka bertanya, kira-kira saya mau apain ini? Nah, juga harus punya solusi. Kalau panjenengan mau jual, beliau bisa membeli. Yang penting sudah sampai yang berhak mustahil, tidak dijual. Ada yang bilang dijual nanti diberikan ini, tidak boleh. Tetap tidak boleh. Maka diberikan kepada orang yang membutuhkan, atau misalnya lembaga-lembaga yang biasa memang bisa menyalurkan itu, baik dalam bentuk uang atau tidak bisa. Kalau ada pihak ketiga misalnya ini korban, ini panitia. Nah, dua pihak ini kan nggak boleh menjual semua kan, baik korban mau panitia nggak boleh menjual. Terus dicarilah saya, jadi dari panitia ngasih ke saya. Saya tuh orang luar, tapi juga warga sini lah. Kulit di saya, terus kemudian saya jual ke tukang. Nggak jadi masalah. Tukang yang jual tukang yang mau beli kulit, kemudian saya dapat duit toh. Nah, duitnya saya infakkan ke masjid itu nggak apa-apa. Yang penting kan sudah keluar, bukan dijual. Dari dua bukan orang dijual, ini. ya bukan dari dua orang ini. Gitu. Ya, karena ketiga. pembagian daging pun tidak pada fakir miskin saja. Ya. Tetangga kiri kanan yang mampu pun dapat Boleh. apa-apa. Bahkan orang kafir juga boleh. Bahkan orang non Tapi muslim. kalau dari soal korbannya dikasihkan ke panitia boleh nggak? Biasanya akadnya sudah menyerahkan korban kan sudah urusannya panitia. Tapi dalam hal ini panitia tidak boleh menjual. Karena akadnya bukan akad. Maksudnya dikasihkan ke panitianya. Salah satu Apanya yang dikasih? kulitnya. Kulitnya. Terus maksud Sama Bapak? panitia dijual. Sama panitia dijual. Nggak boleh. Loh, nggak kan berarti kan?
Panitia yang nggak boleh ya. Bukan Tapi kalau atas panitia nama- tinggal kasih Bukan nama atas- Panitia boleh nggak menerima itu tadi? Hadiah itu tadi. Boleh terus, ya. Iya. Terus mau dikonsumsi. Boleh. Iya, kan Sedikit sama. dijual kan? Kalau sudah dikasihkan ke orang kan Tidak boleh karena panitia Pak. Panitia nggak boleh. Makanya ada orang ketiga ini, saya ini, Yang Pak. saya maksud itu. Jadi kalau sohibul kurbannya ngasihkan ke panitia, boleh nggak? Panitia ya makanya dalam hal ini ketika memberi gitu ya kita lihat apakah beliau mampu apa enggak. Usahakan ya memang sudah tidak mampu Kalau lah. panitia nggak mampu, Hasilkan aja. Nanti terserah dia mau Terserah dia, betul. mau dikonsumsi boleh, mau di Nanti kan ininya boleh nggak? Ini saya mau ampun diakali. Berbeda kita mau ketika diakali dulu. Kalau misalnya panitia ini ada di antara mereka yang tidak mampu, bukan panitia secara kelompok tapi person, kasihkan saja di satu. Tapi kalau Bapak bilang secara panitia kelompok, tidak boleh. Orang per orang. Orang per orang. Kemampuan orang per orang yang Nah. harus jadi panitia. Ya. Itu. kalau Jadi- tidak yakin mending nggak usah menerima. Aman. Dalam- saya tak pernah ini prakteknya dari sohibul kurban itu ngasih ke Panitia. panitia. Terserah mau dikasihkan siapa. Iya, Iya. di masjid saya juga demikian, Pak. Nah, dari Ujung-ujungnya dijual. panitia itu dibagi sesama panitia. Ujung-ujungnya dijual kan? Untuk sendiri. Iya. Jangan. Ya, saya makanya saya bilang jangan diakali Pak. Jangan diakali. Kalau orang per orang kan berbeda Pak. Itu kan sama aja nanti nyuruh saya bisa dianggap sebagai udah dijual untuk saya kasih panitia, nanti panitia bagi-bagi. Nah ujung-ujungnya nanti dijual. Efeknya kan berpikirnya nanti sebagai maaf upah. Makanya di mana? Contohnya di Baitur Rahim itu, saya dulu tuh pertama kali itu tidak dijual, tukar guling. Saya punya ternak sapi itu sekian, nanti diberikan ke mana? Ke Baitur Rahim itu dalam bentuk kambing. Itu nanti yang akan dimakan bersama. Kulitnya nanti kembali, jadi diharganya semua itu, misalnya sapi sekian dengan kambing sekian, dihargai oh nanti jadinya 3 kambing, termasuk kulitnya itu nanti masuk seperti itu. Akhirnya diputuskan tidak boleh lagi dijual. Efeknya panitia urunan lagi untuk membeli beberapa ekor kambing untuk disembelih. Nah biasanya kambing yang dibeli betina. Nah kemudian kulit-kulit itu biasanya dikasihkan diberukin di beberapa panti asuhan. Monggo, Silakan jual. silahkan. Nah, itulah cerita. Setelah itu baru mereka jual biasanya diberikan. Diplom gitu kan ya. Jadi lebih amannya adalah tidak menjual secara kelompok, tapi langsung aja diserahkan ke person. Misalnya ada panti asuhan, kasihkan aja, nggak usah ditawari mau nggak kulit, nggak mau. Tapi ketika mereka sudah bingung, mesti makan jual, itu udah sama mereka. Yang penting bisa bagikan. Atau kalau mau dikonsumsi kok jadi masalah. Jadi setelah disembelih bromot dikejar lagi kepala. Nah jadi kalau kepala bisa diminta kepada petugas jaganya untuk Pecah. ya dibuka dipecah. Ya sapi. Kalau kambing Nanti lidahnya juga harus hati-hati. Lidah kan kecil tuh. Iya. Masuk kantong kecil. Habis itu. Hilang. Rata-rata yang paling sering hilang itu kalau panitia minta kambing atau minta hati boleh. jadi masalah. Di dalam hal ini juga minta. Kambing maksudnya. Boleh. Makanya kan dijelaskan oleh Rasulullah itu kan berilah yang tidak meminta maupun yang meminta. Tapi rata-rata ya ada yang minta ada yang enggak. Kamu kepala. Nah betul. Kalau misalnya ada yang punya alat berobot, itu enak sekali. Udah mudah itu langsung mau dikerok itu cuma air hangat. Iya, kalau mau dikerok pakai air hangat, tapi saya malah lebih cenderung diberobot lebih cepat. Habis itu baru dikerok lagi pakai sikat biar lebih bersih sama dicuci.
Mungkin ada tambahan lagi yang lain. Kalau dari ini Pak Andi, kalau dari Juleha sendiri, misalnya nanti kita mau dengan Juleha, J. berapa yang akan datang ke sini? Tadi sudah saya bilang bahwa satu grup itu isinya 5 orang. Satu grup 5 orang. Nanti tergantung berapa sapi. Apakah di grup ini akan turun semua? Apa cuma 2 grup? Apa cuma 1 grup? Gitu. Ya. Satu grup ini sampai berapa sapi? Makanya saya tawarkan mereka. Sekarang saya bilang, jenengan buka sapi berapa 1 ekor? Ya. Makanya rata-rata teman-teman kan 20 menit sampai 30 menit. Oke. Udah lepas itu. Belum bersihkan brodot ya, tapi sudah lepas tuh. Jadi brodot lepas, kulit lepas, Kulit. karkas lepas. Sekitar 20 sampai 30 menit. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya satu orang kerjakan setengah jam, 1 jam berarti 2 ekor. Nah, itu kira-kira enggak. Berarti kalau itu 5 orang tadi. 5 orang satu. Berarti kan bisa kita perkirakan nih, sebelum zuhur sudah selesai misalnya. Nah, kalau sebelum zuhur sudah selesai misalnya, kalau hari pertama kita terkendala oleh terpentok oleh setelah sholat Id. Tapi kalau hari kedua bisa lebih awal. Mas, saya minta jam 6 sudah mulai penyembelihan. Nah, ternyata Sohibul Kurban masih sare. Kali hari pertama sudah dahar. Iya. Nah, nanti kesepakatan apakah mau mersanya apa tidak, walaupun disunahkan untuk satu menyembelih sendiri atau paling tidak melihat. Itu juga berkenaan dengan itu waktunya. Kita bikin pagi, petugas jaganya sudah siap pagi, tapi ternyata Sohibul masih sare. Nanti dikeluarkan apakah ngersakin menyembelih sendiri atau mau melihat. Kalau melihat, ya anjun saya apakah takut kena pisau, nah, saya kurang tahu. Tapi yang jelas sudah beberapa kali saya bilang belajar mulai dari yang kecil dulu. Kalau di Baitur Rahim itu bahkan ada anak SD saya suruh pegang sendiri. Dia pegang pisau, saya pegang tangannya. Tahun kedua dia nyembelih lagi karena bapaknya berhaji, dia menyembelih. Saya nggak pegang langsung, saya cuma dari atas gitu ngamati dia. Kalau misalnya kurang baru saya pegang. Nah, jadi masih banyak praktek di luar tidak boleh diangkat. Nah, sebenarnya bukan tidak boleh diangkat seperti apa. Kalau motong, terima telepon, tunggu sebentar. Nah, ini kan, nah itu tidak boleh. Karena pada prinsipnya menyembelih itu mempercepat kan. Nah, kalau seperti itu, kalau dibilang mengangkat itu kemudian jatuhnya haram, sama sudah luar biasa menghukumi yang bukan. Jadi kalau seperti itu, panjenengan tidak boleh makan daging orang Timur Tengah. Kenapa? Karena orang Timur Tengah rata-rata menyembelih itu pasti 2 kali angkat, seret. Karena mereka ingin cepat. Karena dimaksud mengangkat itu habis sembelih belum selesai, tinggal buang air kecil baru selesaikan itu. Telepon atau ngopi dulu. Nah, telepon ngopi dulu itu nggak boleh. Nah, kasus yang di Baitur Rahim yang terjadi adalah ketika orang yang menyembelih, yang saya dampingi itu menyembelih, motong, nggak selesai. Saya kan bawa pisau kecil. Nah, sudah, padahal dia sudah ngangkat. Ya udah, kita tambahin aja, selesai. Bukan dianggap sebagai sembelihan yang kedua itu udah tetap aja. Karena saya mendampingi, saya harus siap nih kalau nanti ternyata ada yang tidak putus, maka saya harus mensegerakan putus. Jadi kalau di luar negeri itu di Timur Tengah itu yang rata-rata ada proses. Apalagi Turki itu pasti serak. Sebenarnya prinsipnya itu adalah mengsegerakan dia supaya tewas. Ya. Jadi menyembelih itu berbeda dengan memenggal. Karena menyembelih itu yang kita harapkan adalah darah keluar semakin banyak, kemudian kita dapati daging itu minim dari yang namanya darah, di mana dihasilkan daging yang thayyib. Halal pasti karena sudah dengan izin Allah. Tapi kita dapatkan halalan thayyiban. Tapi kalau memenggal manusia untuk hukuman, itu kenapa dipenggal? Karena untuk mensegerakan kematiannya.
lepasnya kepala itu berarti lepasnya tulang apa? Kalau orang Jawa bilang tulang susum di tengah itu, di leher itu, spinal cord nah istilahnya. Itu lepas, maka jantung sama paru seketika berhenti. Langsung berhenti. Tapi kalau itu dilakukan oleh kambing sama sapi, maka darah yang dipompakan keluar tidak akan maksimal. Karena ketika krek darah keluar, maka otomatis darah yang di kepala akan keluar. Serta-merta itu otak akan berpikir, loh kok saya kekurangan darah. Dia akan meminta, masih tersambung karena spinal cord masih tersambung, akan meminta jantung untuk memompa lebih cepat. Jadi begitu kebuka, jantung akan semakin cepat. Sekian detik itu jantung langsung terpadu. Nah, itu mengeluarkan darah. Mengeluarkan darah. Nah, si otak terus merintasi jantung, cepat-cepat aku butuh darah nih. Nah, dipompa semakin cepat karena dari pembuluh darah semakin sedikit, maka sebenarnya reaksi kejang itu adalah reaksi wajar. Darah yang dari seluruh tubuh yang kecil-kecil ini diambil semua, disuruh lari ke jantung untuk dilemparkan ke otak. Tapi karena di sini sudah terbuka, ya sudah keluar. Lama-lama otak ini tidak mendapatkan asupan darah, tidak mendapatkan asupan oksigen, maka dia mati. Berhenti di sini, darah pun sudah keluar maksimal, kita dapatkan daging yang masuk yang baik. Jadi halalan dengan asma Allah dan thayyiban dengan minimnya darah yang berkah. Kalau manusia nggak butuh, maksud disembelih kan? Kita nggak butuh daging, kayaknya dipegang. Masih ada lagi pertanyaan? Jai, Pak? Masih ada lagi? Monggo, Pak. Sudah jelas. Ngecek hati gimana, Pak? Ngecek hati mudah, insya Allah juga Juleha sudah tahan. Kalau panjenengan ada bintik-bintik, 1-2 itu masih tolerir. Tapi kalau sudah banyak bentuknya, warnanya sudah bukan merah hati istilahnya, sudah warnanya udah kayak nanah, itu kalau sudah separuhnya sebenarnya masih bisa dikonsumsi. Diambil separuhnya dibuang, separuhnya dibagi. Tapi kalau sudah terlalu banyak persentasenya, amannya dimusnahkan, dibuang. Jadi dimasukkan ke dalam tempat pembuangan rumen tadi, gitu. Atau disendirikan, tapi dengan sendiri dibakar. Tapi organ lain aman ya. Oke. Walaupun memang misalnya organ hati itu sudah katakan seperti warnanya udah nanah, putih gitu ya. Tetap organ lain tetap aman, masih bisa hanya memang hati tidak boleh sudah dikonsumsi seperti itu. Oke. Jadi ciri sapi yang cacingan itu biasanya bulunya keriting. Oh, dari luar aja udah tahu. Ya, tapi tidak semua Pak. Tapi rata-rata secara fisiologi itu rambutnya keriting. Oh, wah keribu loh. Jadi rambut yang harusnya bersih bagus itu agak mungker. Kemudian biasanya ciri khasnya keluar air mata kayak menangis. Nah, itu sudah harus hati-hati. Gitu. Tapi memang sampai sekarang dokter kalau dibilang tahu nggak ini sapi cacingan apa enggak, mereka bilang nggak bisa. Hanya secara physically yang sapi yang hatinya ada cacingnya adalah seperti itu, rata-rata seperti itu. Jadi itu menjadi penanda peternak dan sebagainya, termasuk dokter hewan bahwa ini ada cacing hatinya. Ribu dan air mata. Ya, kayak menangis. Kalau sapi putih kelihatan ya. Nah, pokoknya di sini ada bekas air belean, semacam belean gitu. Tapi bukan merah ya Pak, memang berair mata gitu. Jadi kayak orang menangis. Oh, jangan nangis ya. Nanti kalau hewan nantinya cuma nantinya yang rusak. Ya, itu tetap sah. Iya, itu dia. Kalau manusia aja yang rusak semua. Wah itu parah. Ntar keluar lagi yang namanya. Oh nggak usah. Alhamdulillah. Sudah semuanya. Torpedo gimana? Torpedo. Torpedo juga bisa diamankan itu. Itu Sering hilang nggak itu? Torpedo kambing ya. Sering hilang ya? Nah itu. Untuk apa emang torpedo? Itu apa? Ada yang bisa dikonsumsi Pak. Hanya kan orang ada yang merasa
beli gitu. Tapi kok hilang juga? Kan yang suka Pak. Oh gitu. Enak Pak. Enak. Stamina. Khasiatnya gitu loh. Sebenarnya kalau orang mengaitkan bahwa kambing itu meningkatkan stamina, iya karena sebenarnya proteinnya bagus. Oke. Nah sebenarnya orang yang makan protein bagus maka biasanya stamina bagus. Jadi jangan identik dengan kambing saja. Tapi ya ini persoalannya Ustaz. Ya kita sampai dari ini leher. Kenapa Ustaz? Dan itu saya pernah mengalami. Kesalahan turut-turut saya makan kambing, larinya ke leher ini. Sudah kayak apa ya? Kayak beban beratnya minta ampun. mungkin itu Pak. satu bisa karena sugesti Pak, bisa karena sugesti. Sebenarnya tidak ada kaitannya ketika kita makan kemudian tengkuk menjadi itu tidak. Atau memang sebenarnya Bapak sudah punya kolesterol tinggi. Memang. Nah itu kayak gini Ustaz. Betul. Kolesterol tinggi, yes. Cuma persoalan saya kan konsumsi obat tahunan juga. Ketika saat itu memang ada berturut-turut saya tuh makan kambing. ya. Kalau bilang sugesti saya kira enggak. Karena itu baru pertama kali terjadi begitu. dalam diri saya. Saya dalam kondisi yang tenang, dalam santai, kemudian bahagia segala macam. Tahu saya loh, kok berat banget. Sampai saya bilang teman, lo tahu nggak pijitin ini kayak Berat gitu ya. berat banget ya, berat. Akhirnya saya coba-coba. Bapak minum pengencer darah enggak? Pengencer darah minum enggak? Belum. Waktu itu Tidak belum. diring ya? Apa? Enggak pernah diring, belum pernah diring kan? Saya perih sekarang. Tapi itu waktu kejadian ini Sebelum enggak. ini. Kesalahan kita memasak adalah satu, biasanya kita campur dengan yang tidak perlu. Nopo kira-kira? Kecap. Santan. Oh itu berat. Nah makanya daging itu kan sebenarnya udah berat, tapi kita tambahin santan semakin berat. Tambah berat. Makanya namanya daging itu dikonsumsi, dimasak, konsumsi sekali habis. Jangan orang bilang diangetin, itu tidak boleh. Apalagi santan itu tidak boleh. Kalau dibilang santan itu sehat-sehat sebenarnya. Teman saya peminum santan. Jadi santan itu diminum, bukan dimasak tapi diminum. Orang-orang yang keto, besok keto ya, makan lemak saja, makan daging-dagingan, itu nah, itu yang dimakan salah satunya adalah santan, diminum santan. Kalau mandi itu ada santan nggak? Ini cuma 3 kali saya makan mandi terus. Makan apa Pak? Mandi laham-laham. Oh enggak Pak. Nah itu 3 kali itu saya tuh pas yang kena ini saya makan mandi laham. Pom bau. Nah kalau gitu banyakin bawang bombay atau bawang merahnya Pak, sebagai penetralisir. Enggak, menurut saya itu di sini apakah itu efeknya karena langsung kolesterol naik atau apa gitu? Nah Allah alam, karena setahu saya sampai sekarang penelitian memang tidak mengatakan bahwa itu Tidak ada korelasinya antara. Iya. Enggak, maksudnya betul. Terus penyebabnya itu loh. Nah itu saya jadi Dan itu memang kejadian itu aja. di hari itu aja. Di hari itu aja. Habis Tapi pas lagi kita makan. ada teman, dia makan laham, benar. Waktu itu ya biasanya lah kalau di sana itu kepala kambing. Iya. Itu udah begitu, saya bilang gila. Langsung dia luncuran kakinya begini udah, nggak bisa bergerak lagi. Sudah nggak bisa bergerak lagi karena kambing dia bilang. Terus saya bilang, lu ngapain? Nggak tadi sudah nggak bisa bergerak. Nah terus saya coba kembalikan diri saya gitu. Oh, sama ya? Pernah kejadian karena yang terjadi dengan dia ketika dia habis makan lahamnya itu langsung teler begitu gitu. Tapi nggak ada korelasinya ya? Setahu saya tidak ada Pak. Masya Allah. Karena kalau itu memang ada korelasinya, maka itu kan berlaku pada setiap orang. Nah, Betul. makanya saya bilang tidak ada korelasi. Kemungkinan ada pada orang-orang tertentu memang itu tadi cepat bereaksi dengan seperti itu. Ada yang juga tidak. Makanya Mungkin masalah metabolisme. ya, Kalau kita mau bilang begitu, 4 orang
Satu Kalau tempat. di pesta 4 orang saja, terus satu depan kiri kanan anak kambing. Anak kambing Pak. Anak kambing. Habis. Jadi saya pikir mungkin karena anak kampung mereka sudah terbiasa. Kalau kita kan ayam paling sering kan. Ketika dikasih kambing, teler. Orang Indonesia dikasih paha bisa untuk 10 orang. Orang Arab kasih paha 1 bisa sendiri. Dan wallah itu karena saya pernah hadiri pesta kawin di sana, hadir pesta kawin. Saya pikir kayak di Indonesia biasa. Jadi selesai itu pesta kawin, gajian macam segala macam. Jadi itu kasih makan, tempat duduk 4, 1, 2, 3, 4 orang di bawah. Saya bilang jadi masih tertutup di foil lagi. Saya buka. Kebetulan yang pergi sama saya cuma 2 orang Indonesia, 2 orang lagi dari orang sana. Saya bilang, Masya Allah kayak begini. Ini habis enggak ini? Lah kalau kita enggak, paling cuma segini dagingnya habis. Dan itu lihat mereka, maka begini kan, ini jempol ini kan benar untuk apa namanya dorong nasinya setelah dikumpul-kumpul dorong ini. Dagingnya mau. Kalau kayak gitu mundur aja. Karena ini informasi baru tidak ada korelasi. Oh. Bapak. Ampun. Emang betul, alhamdulillah. Sudah cukup gitu. Alhamdulillah pemasukannya. Iya. Tidak melaksanakan. Mungkin kita cukupkan sekian dulu ya untuk tugas kita berikutnya adalah memutuskan kita mau melangkah di mana. Nanti segera disepakati dengan pihak Pak Andi. Oke, nonton Pak Andi atas kehadirannya sudah berbagi dengan kami. Tunggu kabar dari kami. Ya, segera mungkin karena takutnya nanti kalau mereka ngeplot lain kan. Iya. Apakah mau hari pertama, apakah mau hari kedua? Apalagi kalau hari kedua kan hari Ahad ya. Jadi bisa-bisa orang kalau nggak misalkan jatuhkan hari Ahad karena juga walaupun hari kedua tapi hari libur jadi orang berpikir lebih free. Ya, tadi mungkin kita perlu berpikir bahwa Ustadz ini kan harus disampaikan segera itu. Ya, karena kalau memang kita berharap bantuan beliau segera aja. Kalau memang itu bisa diputuskan oleh beberapa orang silakan gitu loh. Artinya jangan sampai kita harus kumpul lagi berikan keputusan, beliau sudah terlambat gitu lah. Kalau saya untuk menyembelihnya saja Pak di Baitur Rahmi itu sebagai tukang sembelih ya. Saya tidak ngurusin ngulitin enggak. Jadi habis itu jalan pulang. Ya pulang. Selesai ya pulang. Tapi kadang-kadang saya nggak pulang, tapi saya bantu ngelorot daging gitu. Jadi itu tugas jenengan gitu aja sudah. Itu nyembelih aja. Jadi kalau misalnya di sini hari kedua, kalau di sana hari pertama, di sini hari kedua saya bisa langsung ke sini. Hari keduanya bisa ke sini. Ya sebetulnya ya pengurus masjid ya ini Pak, nggak akan tambah lagi orangnya. Nah, kalau seperti ini saya langsung di sini dirembuk mau di Pak Anu pun juga dirembuk berapa iurannya per orang, kemudian mau langsung kan bisa untuk gimana Pak? Mas sekarang apa enggak? Sekarang aja. Kalau masalah iuran mungkin nanti ya bisa kita itu aturan nanti. Tapi apakah mau dengan jadi pakai jasa secara utuh ya, atau separuh kan tetap pakai petugas atau kan mau di RPH. Jadi kalau RPH tidak bisa menentukan waktu kita. Hari kedua ya, bukan yang sudah Enggak,
hari kedua. Gini, iya, betul. Enggak gini, kenapa hari kedua? Kenapa kecenderungan hari kedua? Karena hari pertama itu biasanya kita dengan keluarga dulu deh. Gitu. Untuk perayaan kurban dengan keluarga. Besoknya waktu kita tuh mungkin bisa dari pagi banget. Gitu. Tapi kalau misalnya yang hari pertama kita begitu pulang ya mungkin kita dengan keluarga dulu. Jadi waktu kita lebih banyak dengan keluarga untuk hari pertama. Ya, itu pandangan saya. Tapi tergantung terserah lagi. Tapi saya begitu. Untuk masukan dari saya kalau berkaitan dengan hari pertama atau kedua, saya hanya berkaitan dengan mengantisipasi jika ada sohibul kurban yang tidak berbeda sholat idnya. Iya. Hari pertama atau hari kedua itu saja. Tapi kalau ternyata nanti seluruhnya bisa jadi satu pada hari Sabtu itu, berarti nanti pihak masjid bisa fleksibel untuk ke hari Ahad, diberitahu aja hari Ahad gitu. Jadi karena juga masih hari libur. Dan mungkin begini juga Ustaz. Ya siapa tahu ya. Ada beberapa kita dapat kiriman hewan kurban dari luar negeri misalnya. Katakan misalnya dari Saudi lah gitu lah. Dan di sana kan perbedaan 4 jam. Kalau selesai kita di sini tuh kita potong kan mereka belum selesai gitu loh. Mereka belum sholat malah gitu loh. Oh. Nah, kalau yang di luar negeri itu misalnya ada orang berhaji misalnya. Ketika dia berhaji maka mengikuti matlak sana, Pak. Matlak sana. Bukan berhaji. Orang yang tinggal di Saudi. Ya. Dia keringkan hewannya ke sini gitu. Ya. Jadi kalau misalnya kita potong hari pertama setelah sholat Id, ya. Mereka kan belum gitu loh. Ya. Jadi maksud saya memang sebaiknya hari kedua gitu. Maksud saya hari kedua ini hari kedua Idul Adha. Betul. Atau hari keduanya ini ada dua asumsi Pak. Hari kedua dalam artian kalau Muhammadiyah berbeda, kita di hari kedua. Aman. Berarti aman. Enggak, sebentar. Jadi hari keduanya adalah hari pertamanya pemerintah. Asumsinya itu bukan hari kedua tanggal 11 Zulhijjah. Betul. Ya. Nah, maksud saya itu begini. Jadi kalau tadi ini hari kedua itu maksudnya adalah hari pertama kalau ada dua perbedaan. Ya kalau saya tetap kalaupun ada perbedaan segala macam tetap hari kedua. Tetap hari kedua. Katakan misalnya begini. Tapi itu semua kita sama. Tidak dihendaki mayoritas. Gini. Ya, betul. Ini pribadi saya. Ya. Bahwa tidak ada perbedaan. Katakan semuanya hari Sabtu. Iya. Gimana kalau misalnya ada teman yang di Saudi? Iya. Dia kan misalnya di Saudi kan ada terus-terus. Itu kemungkinannya berapa persen? Kenapa? Nah, kemungkinannya berapa? Mungkin nggak ada. Tapi kalau misalnya ada gitu, katakan dia sumbangkan, dia kirimkan kurbannya di sini karena di sana itu ngapain dia mau kasih makan orang-orang di sana gitu loh. Dia serahkan ke sini. Nah kalau misalnya kita begitu sholat selesai, kita foto, dia belum selesai sholat di sana, gitu loh. Tapi kalau misalnya dia sampaikan Pak Andi tadi itu kan lokal Pak kita. Lokal di sini Pak. Lokal di sini Pak yang kita pakai. Yang kita pakai lokal di sini, matlak Indonesia bukan matlaknya Saudi. Walaupun misalnya dia bukan haji. Iya. Oke. Jadi matlaknya di sini seperti apa bisa bantu. Kalau di sana hari pertama. Tapi ya kita maksudnya pesan dari pertama aja Pak. Kita nunggu karena udah ada mandat itu kan dari Juliha dari. Enggak, Juliha masih Pak, masih nunggu keputusan panjenengan semua. Iya. Udah ini aja Pak. Ada kebiasaan kita tuh hari pertama atau hari kedua. Pertama. Ya. Ada kebiasaan kita waktunya jauh sebelum pandemi itu hari pertama atau kedua. Itu saja yang kita teruskan. Iya. Biasanya sesudah sholat. Iya sabun. Itu yang jadi patokan kan gitu. Besok juga sudah sholat Pak. Ini Pak, karena mayoritas seperti saya bilang tadi, mayoritas sohibul pasti kemantepannya karena di kampung ini kampung sendiri gitu ya, bukan di instansi, bukan di kantor. Jadi ya hari pertama. Hari kedua ya sudah beda lagi. Hewan kedua sudah mungkin. Monggo kalau misalnya hari pertama. Tapi monggo kalau memang itu menurut saya ada baiknya di hari pertama karena
mantepannya di kampung mesti gitu. Karena Momentum. Rasanya kan soalnya bisa itu gitu. fix. Momentumnya kena. Di fix hari pertama saya segera laporan ke teman-teman Juleha untuk hari pertama. Kalau qadarullah nanti jatuhnya 2 hari ya saya ikut aja nanti. Yang penting plot saya sudah diplot di sana. Ini barusan sudah saya Jadi jawab. masih tetap ada dari Juleha tapi mungkin Ya, bukan Pak Andi. begitu ya. Tetap kualitasnya sama. Hanya memang saya memang tidak profesional untuk ngulitin. Kalau nyembeli saya bisa, tapi kalau untuk ngulitin jujur saya harus angkat tangan. Paling saya bantu ngelet kecil-kecilan. Tapi kalau untuk kelet saya angkat tangan. Saya memang Juleha bagian sembeli saja, bukan bagian sampai lepas. Jadi pahami gitu. Nanti yang kalau di hari pertama berarti nanti kita dengan tim Juleha yang kita kenal, karena Pak Andi tidak ada. Gitu loh. Gak apa-apa, nanti kan bisa saling taruh perkenalan. Oh, tahun depan kan bisa dikoreksi. Oh, Mas Andi masukkan buat saya nanti juga biar bisa teman-teman. Oh, bagian ini kurang kira-kira kurang. Nanti masukkan apa itu. Nah, misalnya dari mereka pun mengatakan Mas Andi bagian ini kurang, nanti takmir bisa melengkapi apa-apa. Nanti saya juga sampaikan. Tetap ada. Ya, untuk anunya sampai selesai enggak ya? Nah, itu Monggo. pertanyaan kemudian. Sampai selesai. Makanya berkenaan juga dengan sapi banyak atau tidaknya, Pak. Kalau misalnya di kuota sampai cuma misalnya 5 sapi saja, maka saya rasa tidak perlu sampai selesai. Jadi sampai melepas daging saja. Dan catatan warganya ada, Pak. Nah, makanya itu harus dipikirkan juga warganya ada betul. Nah, kalau misalnya tidak, ya mau tidak mau seadanya, ya tetap kembali lagi pasrah bokoan. Kalau jenengan tadi setengah jam Pak 1 ekor. Kalau warga awam itu berapa? Bisa lebih dari 1 jam. Tergantung. Ya 5 hari itu juga lebih. Nanti kan mungkin 20 menit, saya 20 hari baru selesai. Saya Sampai tasrik 5. saya kualitasnya. Selesai ya, Pak. Apa meneh bareng ini iki selesai. Iya. Soalnya dagingnya masih nempel di tulang. Tapi kalau pendapat saya yang jauh mungkin bisa sampai total. Jadi kita untuk pertama kalinya kita melihat dan kita bantu. Dan belajarnya jauh lebih dan legowo untuk membantu gitu aja. seperti itu. Jadi kaptennya biarkan beliau-beliaunya, ya kan mereka kan pasti juga akan. Jadi barat kata itu bisa sampai katam nanti belajarnya. Ya. Kalau memang difikskan totalitas semuanya dari hulu sampai hilir, maka teman misalnya yang memang mau dipakai Juleha itu satu orang saya suruh ke sini untuk floor lagi kepada panjenengan semua. Apa lagi yang diperlukan untuk fixnya 100% biar lebih cepat juga. Mungkin bisa sambil lihat calon lokasinya tuh jadi. Ya. Dan juga nanti saya bisa sambil lihat. Atur flow-nya. Tapi masih di sini ke timur itu ya. Tidak ada pagar pembatasan. Tidak ada. Belum ada lampu. Ya nanti kita sorot. Yang paling penting malam ketika sapinya, hewan-hewannya tiba. Penerangan. Kalau misalnya terlalu jauh ke sana, misalnya mau di sana dibuangin, mau disentor, mau tidak mau, jadi saya mau pompa air kecil, bisa mendorong sampai sana. Iya. Tapi kalau cuma di pipa bisa di sekitar 40 meter. Iya, tadi air minum. Tangki sama Satu itu, Pak. Tangki sama nyawa pompa 10 liter ya. Ayo sapu mana, Bang? Habis itu nanti takmir bisa mandi bersama. Iya, apa nggak tambah biaya besar, Pak? Ya tambah biaya lumayan. Tetapi kan ya kebutuhannya tidak akan putus. Ya nanti tinggal lihat hewan kurbannya kalau memang sebanyak itu. Iya. Makanya di angkut aja Pak. Mungkin gitu dulu Pak. Kita teruskan kita Pertanyaannya masih tetap di Pak. Apa? Totalitas seingat saya 1,5. Moga-moga tidak ada perubahan. Nanti kalau pun ada perubahan saya bilang. Kalau setahu saya
sudah 1,5 gitu. Soalnya ada juga yang ngasih harga 1,2, tapi 1,2 kok saya nggak begitu yakin sih. Jadi nanti biar untuk pembelajaran juga nanti ya legowo untuk membantu teman-teman Juleha biar sebagai ajang belajar. Harga sapi mungkin bisa dimunculkan dulu, jadi bisa diestimasi. Iya, jadi kan untuk perkiraannya jadi tambah 200 gitu. Kan 1,5 untuk satu sapi. Berarti kan dari harga sapi yang sudah sampai ke sini tambah 200. 200 masih kurang. Kan baru 1,4. Ya 200 lebih. 225 lah katakan. 214. Iya, harganya berapa? Iya, bisa diambil BPNPB kan dari Pak Ustadz Mungkin loh Pak, Pak Ustadz kan kalau dari hulu sampai hilir selesai pengembangan kan misalnya ditanggung oleh Juleha 1,5. Nah 1,5 ini mau dimasukkan ke harga kambingnya, harga sapinya atau di harga tersendiri. Kalau misalnya harga tersendiri, kalau misalnya iurannya cuma 200, jatuh 7 kan cuma 14 kurang 100. Apakah mau diambilkan di harga sapi itu atau ditambah lagi nih 225? 50 ya variasinya. Nanti selebihnya buat beli plastik dan sebagainya. Jadi tidak mengurangi harga utuh si sapinya. Jadi dari situ. Iya, saya 250 ya. Jadi nanti misalnya 250 kan bisa untuk beli sapi, tali, kemudian mungkin beli plastiknya segala macam. Walaupun nanti ada support lagi dari dana takmir misalnya, tambahan saja. Yang penting dari 250 dikelola, mencukupi alhamdulillah, tidak mungkin dari infak takmir itu bisa dimanfaatkan. 250 kali 7 ya 17,5 nih. Itu nanti harga sapinya estimasinya berapa? Monggo Pak Sanusi juga bisa. Banyak hal. Makanya sebenarnya kita tidak di mana-mana sebenarnya kalau ada orang tanya harga sapi berapa, saya balikkan. Jangan mau iuran berapa? Iya. Saya punya sapi harga 1 ton Pak. Saya jual 90 juta. Iya. Panjenengan mau yang mana? Saya punya sapi harga 18 juta, 18,5. Panjenengan mau yang mana? Sama juga Pak Suni juga demikian sebenarnya. Ada pilihan-pilihan banyak. Hanya tinggal takmir menentukan mau yang mana. Jadi makanya kenapa di masjid saya ngambil memfasilitasi orang-orang yang tidak punya dana lebih dibanding masjid yang sudah menetapkan. Soalnya bolak-balik saya sarankan sama masjid untuk memberikan pilihan harga, tapi tidak pernah direalisasikan. Begitu saya memberikan pilihan harga, yang warga itu malah lari ke tempat saya, karena banyak ternyata memang mau berkurban, tapi tidak mau kambing Pak, tidak mau kambing, maunya sapi, tapi kan dana terbatas. Nah, masjid hanya memberikan satu flat harga, tidak macam-macam. Nah, saya memberikan tahun ini bahkan 3 Pak, 32, 29 sama 27. Makanya ada yang tanya 27 itu sapinya seperti apa? Ya seperti sapi saya bilang. Kan kenyapa. Yang saya Pak. Assalamualaikum. Kalau misalnya 30 ini 30 gitu. Assalamualaikum. Plus saya juga Siapa Pak? Dia ketemu di 500 Oh nggih, cihang nggih. Kenapa? Loh, ini ada jam 7. Bikin semangat Pak. Wah lagi. Enggak. Panggilan Enggak, saya ini cowok panggilan. Enggak, tadi ini ada kemalangan apa? Enggak. Saya ini kan petugas bunga selasih. Petugas perukti jenazah bunga selasih. Ada panggilan ke JIH. Meninggal dari jam 7 tadi. Nah, keluarga itu bingung.
memandikan di rumah, tapi tidak ada koneksi untuk memandikan di rumah tetangga segala macam, atau memandikan di rumah sakit. Gitu. Makanya pas entek batu. Gitu. Jadi nanti Pak Sanusi juga bisa memberikan alternatif harga. Kalau mau ke saya, nyun sewu, saya harus memberitahu bahwa tidak boleh ke kandang kami. Jadi saya hanya bisa memberikan flat harganya berapa per kilonya, bobotnya berapa. Jadi mungkin saya hanya bisa memberikan foto karena antisipasi ini oleh Dinkes kandang kami tidak boleh dimasuki oleh takmir. Jadi paling kita memberikan itu. Di mana pun Pak? Di Nandulan. Enggak di semua kandang kami. Iya. Di kandang kambing, kandang sapi yang di Nandulan maksudnya di Kitvans itu tidak boleh dimasuki. Itu perintah dari Dinkes. Sebenarnya kita kasihan juga sama takmir yang saya kadang-kadang melihat itu juga sebagai tempat rekreasi gitu. Enggak kan? Sebaiknya kita akui itu untuk rekreasi mereka. Tapi karena kondisi seperti ini, Dinkes tidak memperbolehkan. Ya mungkin ditanya dulu ya takmirnya komen orang. Bisa video call sama siapa? Nah kalau tempatnya Pak Sanusi mungkin bisa dicek dulu. Karena kandang pribadi ya, itu mungkin lebih aman. Tapi juga nyun sewu usahakan untuk protap. Kalaupun melihat, misalkan dari jauh, agar kandang beliau yang mendiami juga aman. Kita tidak tahu karena sudah kemana-mana. Ini sudah 3 pasaran istilahnya, sapi sudah tidak bisa keluar dari Jogja maupun masuk. Kemudian pedagang sapi tidak boleh menjual sapi di pasar. Pedagang daging tidak bisa memperoleh sapi di pasar. Yang punya sapi mau dipotong, artinya memang dia sebagai pedagang sapi, tapi juga sebagai pedagang daging tidak boleh dipotong. Jadi kalau panjenengan ke pasar, pasti kalaupun ada itu sembelihan sebelumnya yang masuk ke freezer. Jadi alternatifnya mungkin ke Pak Sanusi dulu ngecek. Kalau mau dicek, tapi nyun sewu usahakan ada protokol agak jauh dari sapinya. Lihat dari jauh selalu bisa diizinkan Allah lebih aman. Kalaupun beliau yang memperbolehkan masuk, nyun sewu kena legowo janganlah. Walaupun mungkin beliaunya yang punya sapi mau masuk dari jauh aja. Video call aja gitu. Nanti ngobrol sapinya. Mungkin nonton mawon, intinya ada kurangnya nanti nanti lebihnya nanti bisa di kontak-kontak ini Mas Aji. Waktu untuk